Baru pulang setelah perjalanan dinas sebulan. Sesampainya di depan pintu, seorang tetangga sudah mencegatku. Katanya, "Nak, kalau malam jangan terlalu berisik ya, kasihan orang tua mau tidur." Aku terdiam sejenak lalu berbalik pergi. Keesokan paginya, Jakarta memasuki awal musim hujan, langit mendung, dan jalanan masih basah oleh sisa gerimis semalam. Teras-teras kecil, aroma masakan sore, suara motor yang lalu lalang di gang sempit. Semua itu membuat orang mudah merasa, asalkan ada rumah dengan lampu menyala, hati akan tenang. Aku juga pernah percaya begitu. Sampai akhirnya rumahku sendiri yang mengajarku bahwa dalamnya lautan bisa diukur. Liciknya hati manusia siapa yang tahu. Namaku Kirana, 31 tahun, seorang akuntan di sebuah perusahaan distributor furnitur di Jakarta. Sejak kecil aku terbiasa hidup teratur. Uang yang kuperoleh tidak kuhabiskan sembarangan. Perkataanku tidak suka mencari menang, dan segala sesuatu selalu kupikirkan matang-matang. Ayahku, Pak Wibowo, sering berkata, seorang perempuan harus hidup terukur, agar nanti dimanapun tidak mudah dirugikan. Ibuku, Ibu Lestari, hanya berharap aku mendapatkan pria yang baik, tahu cara menyayangi istri, dan hormat pada yang lebih tua, itu sudah cukup. Aku bertemu Baskara di sebuah acara kumpul-kumpul kenalan. Dia 3 tahun lebih tua dariku, seorang manajer penjualan di perusahaan material bangunan. Kesan pertamaku tentangnya bukanlah tipe pria yang pandai merayu, melainkan sosok yang pas. Bicaranya santun, pakaiannya rapi, saat menyuguhkan minum pada orang tua ia menggunakan kedua tangan, dan tidak pernah terlihat angkuh saat duduk dengan siapapun. Selama berpacaran, Baskara memang bukan tipe yang memukau, tetapi ia sangat pandai membuat pasangannya merasa aman. Setelah menikah selama 1 tahun 3 bulan, kami tinggal di apartemen yang sudah atas namaku sebelum menikah. Apartemennya tidak terlalu besar, tetapi itu adalah hasil jerih payahku menabung selama bertahun-tahun. Setelah menikah, aku mengeluarkan uang lagi untuk merenovasi dapur, mengganti set sofa lama, membuat lemari pakaian baru, memasang mesin cuci piring, dan mengganti gorden ruang tamu dengan warna krem agar terlihat lebih cerah. Aku bukan tipe wanita yang suka pamer, tetapi jika untuk keluarga, aku ingin memberikan yang terbaik. Melihat rumah yang rapi, wangi cairan pembersih lantai, dan suara penyedot debu yang menyala setiap sore, hatiku terasa damai. Wanita terkadang aneh, cukup dengan suami pulang kerja, melepas sepatu di depan pintu, lalu bergumam, "Rumah kita nyaman sekali, ya." Semua lelah seakan sirna begitu saja. Baskara sangat mengerti sifatku, seringkali ia bersandar di pintu dapur melihatku memasak lalu tersenyum. Aku beruntung sekali mendapatkan istri yang pandai mengurus rumah sepertimu. Banyak temanku pulang kerja tidak disambut makanan hangat. Sambil menyendok sayur, aku menjawab, "Jangan banyak bicara, makan saja yang banyak. Kalau dipuji terus, nanti hargaku naik, loh." Dia tertawa, lalu mencoba mencolek perkedel yang baru kugoreng, tapi tangannya kupukul pelan dengan sendok. Di saat-saat seperti itu, aku pernah berpikir pernikahan kami mungkin tidak seindah dongeng, tetapi cukup baik untuk dijalani dalam jangka panjang. Orang tuaku juga menyukai Baskara. Setiap kali kami berkunjung, ia selalu membawa buah tangan, kadang sekotak kue, kadang sekilo jeruk, bukan barang mahal, tetapi menunjukkan perhatian. Ayahku yang pemilih, jarang sekali memuji orang. Tapi suatu kali, saat aku sedang mencuci piring di dapur, aku mendengar ayah berbisik pada ibu, "Anak ini sopan, bicaranya tidak sembarangan." Ibuku tersenyum lembut, "Iya, yang penting dia sayang pada Kirana kita. Itu sudah membuat kita bahagia." Dari pihak keluarga suami, ibu mertuaku adalah Ibu Ratna, 58 tahun, sudah lama menjanda. Bicaranya manis, selalu tersenyum pada siapapun, dan suaranya selalu lembut seperti madu. Saat aku baru menjadi menantu, beliau memegang tanganku di depan keluarga besar dan berkata, "Mulai hari ini, ibu anggap kamu seperti anak perempuan sendiri, jangan sungkan ya." Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Setiap akhir pekan jika tidak sibuk, kami mampir ke rumahnya untuk makan. Beliau sering mengambilkan lauk untukku sambil berkata, "Anak perempuan sudah bekerja seminggu penuh, di sini duduk saja biar ibu yang layani." Baskara yang mendengar itu menggoda,
Ibu lebih memanjakan istriku daripada anak kandungnya sendiri. Ibu Ratna tersenyum simpul. Dia kan menantuku, harus disayang supaya rumah tangga kalian adem ayem. Mendengar kata-kata itu, hati wanita mana yang tidak luluh. Aku pernah merasa sangat beruntung. Suami tidak kasar, ibu mertua tidak galak, orang tua kandung juga tenang. Sebuah rumah dengan makanan hangat, canda tawa, dan ada orang yang saling menunggu di depan pintu, rasanya sudah cukup. Hanya saja, saat malam hari berbaring di samping Baskara, mendengar napasnya yang teratur, sesekali aku merasakan sesuatu yang sangat tipis, sulit dijelaskan. Tidak berupa kata, tidak menjadi masalah, hanya seperti bayangan yang melintas di kaca jendela saat aku sedang menuang air. Aku sudah sering memarahi diriku sendiri karena pikiran yang tidak-tidak. Mana ada pernikahan yang selalu wangi seperti masakan yang baru diangkat dari kompor. Tapi anehnya, ada ketenangan yang dari luar terlihat datar, namun jika diamati lebih dalam, di dasarnya sudah ada riak-riak gelombang. Setelah lebih dari setengah tahun menikah, rutinitas kami sudah terbentuk. Pagi hari aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan ringan lalu berangkat kerja. Baskara biasanya berangkat 15 menit setelahku. Malamnya, jika ia tidak sibuk menjamu klien atau bertemu rekan bisnis, kami akan makan malam bersama. Kadang hanya dengan sepiring ikan goreng, semangkuk sayur bening, dan sambal terasi. Tapi duduk berhadapan di dapur yang terang, aku tetap merasa hidup ini cukup hangat. Hanya saja, entah sejak kapan, aku mulai menyadari beberapa perubahan kecil pada suamiku. Awalnya sangat kecil. Sampai-sampai jika ku ceritakan, mungkin aku sendiri akan menertawakannya. Contohnya, dulu ponselnya selalu diletakkan telungkup di atas meja, ada pesan masuk pun ia tidak menghindariku. Tapi belakangan ini, setiap mendengar ponselnya bergetar, ia akan cepat-cepat membalikannya. Suatu kali saat aku sedang memotong buah, aku tidak sengaja melihat nama pengirim pesan hanya satu huruf, AK. Baskara langsung meraih ponselnya. Aku mengangkat kepala dan bertanya lembut, siapa yang kirim pesan sampai disembunyikan begitu? Dia tertawa, suaranya sangat alami. Klien, sayang, orang-orang material bangunan itu suka kirim pesan di jam-jam aneh. Dibaca malah bikin kesal. Aku hanya mengiyakan, tetapi di dalam hati seperti ada duri kecil yang menusuk kulit, belum sampai sakit, hanya terasa mengganjal. Lalu, hari-hari di mana ia pulang kerja terlambat mulai bertambah. Dulu jika sibuk, Baskara selalu meneleponku lebih dulu, memberitahu di mana, dengan siapa, dan kira-kira jam berapa pulang. Tapi waktu itu ia hanya mengirim pesan singkat. Dia menjamu klien, kadang baru membuka pintu hampir jam 11 malam. Aku yang sedang melipat pakaian di sofa, mengangkat kepala dan melihatnya melonggarkan dasi, wajahnya tampak sedikit lelah. Aku bertanya, sudah makan? Baskara sambil melepas jam tangan menjawab, sudah makan sedikit, kamu jangan tungguin. Dia membungkuk mendekatiku, tiba-tiba aku mencium aroma parfum aneh di kerah kemejanya, tidak menyengat tapi manis dan lembut, jenis aroma yang tidak sama dengan minyak esensial atau pelembut pakaian manapun di rumah kami. Tanganku berhenti bergerak, aku bertanya pelan, hari ini menjamu klien di mana? Di restoran dekat kantor. Jawabnya cepat. Seolah jawaban itu sudah siap di ujung lidah. Aku menatapnya sejenak. Restoran kok wangi parfumnya tajam sekali. Baskara tertegun sejenak lalu tertawa, mengusap bahuku pelan. Ya ampun, kamu teliti sekali. Di meja sebelah ada rombongan perempuan dan laki-laki, mungkin ada yang lewat dan menyenggol bajuku. Kamu ini memang akuntan sejati, semua hal dihitung sampai detail. Mendengar ucapannya yang setengah bercanda setengah membujuk, aku kembali merasa diriku berlebihan. Terkadang wanita memang begitu, baru merasa curiga sedikit, sudah menyalahkan diri sendiri lebih dulu. Aku diam sambil membawa tumpukan baju untuk disimpan. Dalam hati berpikir, mungkin ini hanya perasaanku saja. Tapi kemudian ada satu hal lagi. Baskara tidak punya kebiasaan menerima telepon di balkon. Ia suka duduk di mana saja, bahkan kadang menyalakan pengeras suara. Tapi selama beberapa minggu, setiap sekitar jam 9 malam, ponselnya pasti berdering. Begitu aku mengangkat kepala, ia langsung membawa ponselnya ke balkon dan menutup pintu kaca hingga hampir rapat.
Dari balik kaca buram, aku hanya bisa melihat punggungnya yang berdiri miring, satu tangan di pagar balkon, suaranya direndahkan. Suatu malam aku membawakannya segelas air. Ia terkejut, buru-buru mengakhiri panggilan lalu berkata, "Aku sedang bicara dengan agen distributor." Aku meletakkan gelas di meja, berkata dengan tenang, "Agen distributor apa yang teleponnya selalu pas jam orang mau tidur?" Baskara tertawa canggung. "Namanya juga bisnis, sayang. Waktunya tidak menentu, mana ada uang yang datang sendiri ke kantong?" Kalimat itu terdengar masuk akal, dan karena masuk akal, sulit untuk dibantah, aku kembali menelan semuanya. Suatu minggu malam, kami makan di rumah ibu mertua. Saat itu Ibu Ratna memasak soto Betawi, semur jengkol, dan sambal terasi yang pedas. Beliau mengambilkan semur untukku, lalu berkata seolah tanpa maksud apa-apa, "Kalian sudah menikah lebih dari setahun, sudah waktunya memikirkan anak. Rumah sudah ada, pekerjaan juga sudah mapan, rumah akan lebih ramai dengan suara anak-anak." Aku belum sempat menjawab, Baskara sudah menyela. "Biar kami yang atur, Bu. Kenapa harus buru-buru begitu?" Ibu Ratna menghela napas. Suaranya lembut tapi terdengar dingin. "Ibu hanya bilang begitu. Wanita itu unggulnya kalau bisa menjaga suami, menjaga anak, menjaga rumah. Pohon ingin tenang tapi angin tak pernah berhenti. Lebih baik waspada dari sekarang." Aku menatap ibu mertuaku. Beliau masih tersenyum dengan suara manis seperti biasa, tapi kalimatnya membuatku merasa aneh. Aku meletakkan sendok garpu, menjawab pelan, "Iya, Bu, tapi urusan anak kan juga tergantung rezeki." Ibu Ratna mengangguk. "Iya, tergantung rezeki. Tapi ada hal-hal yang kalau tidak cepat, bisa diserobot orang lain. Loh, nah." Makan malam hari itu terasa hambar. Di perjalanan pulang, aku duduk di belakang motor. Angin malam menerpa wajahku tapi hatiku gelisah. Sesampainya di rumah, saat Baskara sedang berganti pakaian, aku bertanya langsung, "Maksud ibu bicara begitu apa?" Dia berbalik menatapku, sedikit mengernyit. "Maksud apa? Orang tua mana yang tidak ingin punya cucu?" Tapi kalimat, "diserobot orang lain" itu apa maksudnya? Baskara mendekat, meletakkan kedua tangan di bahuku, suaranya melembut, "Kamu jangan berpikir macam-macam. Ibu sudah tua, bicaranya kadang tidak dipikirkan, jangan dimasukkan ke hati. Nanti kamu capek sendiri." Aku menatap suamiku, wajahnya masih terlihat baik, suaranya masih lembut seperti biasa, mulutnya manis tapi hatinya licik. Kalimat itu saat itu belum terlintas di benakku. Aku hanya merasa lelah karena belum punya bukti untuk menuduh, tapi juga belum cukup tenang untuk mengabaikan. Dan perasaan menggantung seperti inilah yang paling membuat orang tidak nyaman. Malam itu aku tidur membelakangi dinding, mendengar suara AC yang berhembus teratur di atas kepala. Baskara masih di sampingku, bernapas sangat pelan. Aku berkata pada diri sendiri, mungkin aku harus berhenti berpikir macam-macam. Pernikahan mana yang tidak pernah ada gesekan? Kadang yang satu sulit memahami yang lain. Masa hanya karena beberapa pesan, beberapa panggilan telepon, dan beberapa sindiran, aku harus membuat keributan. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin aku merasa ada bagian dalam hatiku yang perlahan mendingin. Bukan karena aku sudah tahu kebenarannya, tapi karena aku mulai mengerti bahwa intuisi seorang wanita jarang sekali tanpa alasan. Hanya saja saat itu aku belum tahu seberapa besar kegelisahan yang kubawa tidur setiap malam itu akan tumbuh. Bulan itu, perusahaanku mendapatkan proyek pemeriksaan data untuk cabang di Surabaya. Akhir kuartal, dokumen menumpuk, dan rekanan terus mendesak. Direksi membutuhkan seseorang yang cukup handal untuk membantu di sana selama sekitar 1 bulan. Saat kepala departemen memanggilku untuk berdiskusi, aku sudah tahu di dalam hati bahwa ini sulit untuk ditolak. Dalam profesi akuntan, kadang bukan kita yang memilih pekerjaan, tapi pekerjaan yang memilih kita. Aku membawa surat tugas itu pulang, baru saja membuka pintu. Aku sudah melihat Baskara duduk di meja makan memeriksa beberapa penawaran harga. Dia mengangkat kepala dan langsung bertanya, "Kenapa hari ini pulang telat?" Aku melepas sepatu, meletakkan tas di kursi, lalu memberikan surat itu padanya.
Perusahaan menugaskanku ke Surabaya untuk membantu proyek, sekitar 30 hari. Baskara mengambilnya dan membacanya dengan sangat teliti, lebih teliti dari yang seharusnya, yang menurutku seorang suami hanya perlu tahu istrinya pergi kemana dan berapa lama. Dia bertanya lagi, kapan berangkat? Senin depan. Jam berapa? Jam 8 pagi. Dia mengangguk, mengembalikan surat itu padaku, raut wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Ya sudah, kalau urusan pekerjaan ya harus berangkat. Sebulan tidak terlalu lama, kamu siapkan saja barang-barangmu, urusan rumah biar aku yang urus. Kalimat itu terdengar sangat melegakan. Aku masuk ke dapur mengambil air, dalam hati masih merasa sedikit tidak tega. Baru menikah setahun lebih, tiba-tiba harus berpisah sebulan, aku juga merasa berat. Aku bersandar di dapur, menatap suamiku. Aku pergi lama. Nanti kamu makan bagaimana? Sudah terbiasa makan masakan rumah. Baskara tersenyum setengah bercanda. Kalau tidak ada kamu, ya aku makan seadanya. Masa harus memeluk panci nasi sambil menangis? Aku tertawa kecil. Kalau kamu bisa menangis, mungkin Jakarta akan hujan es. Dia berdiri dan menghampiriku, memelukku dari belakang. Kamu tenang saja bekerja. Di rumah aku bisa urus diri sendiri. Justru kamu di sana jangan begadang terus. Sebuah pelukan yang sangat lembut, sebuah pesan yang pas, hatiku kembali tenang. Wanita terkadang mudah luluh oleh hal-hal sederhana seperti itu. Bukan cincin berlian atau janji-janji muluk. Cukup pada saat yang tepat, pria kita mengucapkan kalimat yang pengertian, kita sudah rela menyingkirkan semua beban hati. Malam itu, saat sedang merapikan pakaian di kamar tidur, aku mendengar telepon Baskara berdering di ruang tamu. Dia mengangkatnya, suaranya rendah tapi tidak terdengar aneh. Sesaat kemudian dia masuk dan bertanya, "Kamu mau bawa koper besar atau kecil?" Aku mengangkat kepala. "Mungkin koper besar, kan sebulan. Besok biar aku turunkan untuk kamu periksa rodanya. Dulu kan agak macet sebelah." Aku berhenti sejenak, menatap suamiku. Saat-saat seperti ini, aku benar-benar merasa dia sangat perhatian. Seorang pria yang bahkan ingat roda koper istrinya rusak. Bagaimana mungkin dia orang jahat? Begitulah pikirku saat itu. Sekarang jika kuingat kembali, aku merasa diriku seperti orang yang tidur di dalam selimut tanpa tahu ada kutu busuk, dan aku belum saatnya terkejut. Akhir pekan sebelum keberangkatan, kami mampir ke rumah Ibu Ratna untuk makan. Hari itu beliau memasak ikan bumbu Bali, sayur asem, dan terong balado. Meja makan penuh dengan hidangan hangat. Sambil menyendok nasi, beliau berkata, "Pergi dinas jauh, jangan lupa bawa obat sakit kepala dan sakit perut. Di sana cuacanya beda, jangan anggap enteng." Aku menjawab, "Iya, Bu, sudah saya siapkan hampir semua." Ibu Ratna mengambilkan sepotong ikan untukku. Suaranya tetap manis. "Anak perempuan pergi jauh sendirian. Kalau ada apa-apa telepon ke rumah. Ada ibu dan suami di sini, jangan dipendam sendiri." Baskara yang duduk di samping menyela, "Ibu tenang saja, aku sudah ingatkan dia terus, tapi istriku ini perfeksionis, semua pekerjaan ingin diselesaikan dengan baik." Ibu Ratna menatapku sambil tersenyum. Wanita terlalu hebat juga susah, tapi zaman sekarang punya karir itu lebih baik. Cuma ya, rumah juga harus diperhatikan. Laki-laki itu kadang ceroboh. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan ibu mertuaku. Makan malam hari itu, jika dilihat dari luar, siapapun akan berkata keluargaku harmonis. Ibu mertua lembut, suami pengertian, menantu penurut, sebuah gambaran yang cukup indah untuk membuat orang merasa tenang. Dan penderitaan orang yang ada di dalamnya adalah, terkadang semakin indah gambarannya, semakin kita tidak berani percaya ada noda di dalamnya. Hari-hari berikutnya, aku sibuk luar biasa, 3 hari menyelesaikan pekerjaan di kantor, malamnya mencuci dan menyiapkan pakaian, menyusun obat-obatan, dokumen, power bank, dan barang-barang kecil lainnya yang selalu dibawa wanita bepergian. Baskara justru terlihat lebih bersemangat. Dia menurunkan koper besar dari atas lemari, membersihkannya, bahkan mengganti label nama yang lama untukku. Dia juga duduk bersamaku memeriksa ulang jadwal penerbangan, dokumen identitas, dan berulang kali mengingatkanku untuk membawa jaket karena di pesawat dingin. Sambil melipat baju, aku berkata,
Kamu ini seperti aku mau pergi kemana saja. Baskara bersandar di pintu sambil tersenyum. Kan sebulan, kalau tidak disiapkan dari sekarang, nanti ada yang kurang malah panik. Atau mungkin aku terlalu kangen sama istri, jadi khawatir. Dia mengangkat alis. Tuh kan, diperhatikan dibilang akting, tidak diperhatikan dibilang cuek, jadi suami memang susah. Aku meliriknya dengan gemas lalu melanjutkan berkemas. Sejujurnya, hatiku senang. Seorang istri yang akan bepergian jauh dan melihat suaminya memperhatikan setiap detail, siapa yang tidak merasa hangat. Pagi hari keberangkatanku, Jakarta masih gerimis, Baskara bangun lebih pagi dari biasanya dan membawakan koperku turun ke lobi. Aku mengenakan jaket tipis, sambil menunggu taksi online aku masih berpesan, di kulkas sudah aku siapkan makanan di dalam kotak-kotak. Yang ada labelnya dimakan dulu, jangan sampai basi. Baskara tertawa. Siap, ibu manajer rumah tangga. Aku mendecakkan lidah. Aku serius, jangan pesan makanan dari luar terus, nanti sakit perut. Dia mendekat dan memelukku di tengah lobi apartemen. Pelukannya hari itu sangat lembut, sangat sopan, tidak terburu-buru, dan cukup membuatku percaya bahwa aku sedang dijaga. Dia berbisik di telingaku, di sana jaga makan ya. Apapun yang kamu lakukan, kesehatan tetap nomor 1. Aku menjawab, kamu di rumah juga begitu. Tidak ada aku, harus lebih bisa jaga diri. Mobil datang, sopir membuka bagasi, Baskara meletakkan koper di dalam lalu masih berdiri menatapku sampai aku duduk di dalam mobil. Saat kaca jendelaku turunkan, dia membungkuk dan berpesan lagi, sampai di sana kabari aku. Aku mengangguk, hatiku terasa hangat. Mobil melaju keluar dari gerbang apartemen. Aku masih menoleh ke belakang, Baskara masih berdiri di bawah teras, satu tangan di saku celana, satu tangan melambai pelan. Gambaran itu menemaniku sepanjang perjalanan ke bandara. Saat itu aku sama sekali tidak tahu bahwa sikap perhatian itu bukan hanya kepedulian, itu juga seperti rasa tenang dari seseorang yang sudah memastikan setiap hari ketidakhadiranku. Aku meninggalkan Jakarta dengan perasaan disayangi suami, diperhatikan ibu mertua, dan sebuah rumah hangat yang menanti di belakang. Aku tidak tahu bahwa ada pintu yang begitu aku melangkah keluar, orang lain akan langsung masuk. Dengan santainya, seolah mereka sudah menunggu sangat lama. 20 hari setelah aku berada di cabang Surabaya, proyek selesai lebih awal dari yang diperkirakan. Hari-hari pertama, volume pekerjaan menumpuk hingga aku hampir tidak punya waktu memikirkan apapun selain angka, bukti transaksi, rekonsiliasi, dan rapat-rapat singkat. Tapi semakin dikerjakan, pekerjaan semakin cepat selesai. Memasuki minggu ketiga, rekanan menyelesaikan dokumen lebih awal. Perusahaan memutuskan untuk memulangkanku ke Jakarta lebih cepat, tidak perlu menunggu 30 hari seperti rencana awal. Saat kepala cabang memberitahuku kabar itu, aku terdiam sejenak lalu tersenyum lebar. Bukan senyum karena dapat libur, tapi senyum orang yang sudah lama merantau dan akan segera kembali ke rumahnya sendiri. Kepala cabang melihatku membereskan dokumen sambil bercanda. Mbak Kirana kalau pulang lebih awal, pasti malam ini tidurnya nyenyak. Aku menutup laptop sambil menjawab dengan ceria. Nyenyak atau tidak belum tahu, tapi yang pasti rasa kangen rumah berkurang. Mengatakan kangen rumah sebenarnya lebih dari itu. Aku rindu perasaan membuka pintu dan masuk ke apartemen yang familiar. Mendengar suara sandalku di lantai keramik. Melihat gorden warna krem pilihanku, mencium aroma beras baru di dapur, dan melihat suamiku sedang sibuk di suatu tempat di dalam rumah. Hampir sebulan berpisah, aku berpikir kali ini aku akan pulang tanpa memberitahu, wanita kan begitu. Terkadang hanya dengan kejutan kecil, kehidupan pernikahan terasa lebih berwarna. Aku tidak menelepon Baskara, hanya mengirim pesan ke perusahaan untuk konfirmasi jadwal penerbangan, lalu sibuk berkemas. Sambil melipat pakaian ke dalam koper, aku membayangkan ekspresi wajahnya jika sore itu melihatku berdiri di depan pintu. Mungkin dia akan bengong beberapa detik. Lalu tersenyum dengan ekspresi antara terkejut dan senang. Memikirkan itu, hatiku terasa ringan. Di bandara, setelah selesai check-in, aku baru membuka ponsel. Baskara mengirim pesan sejak siang. Hari ini baik-baik saja, kan, sayang? Aku menatap layar, jariku terhenti,
lalu kembali memasukkan ponsel ke dalam tas. Aku ingin menjaga kejutan ini sampai akhir. Ada kebahagiaan yang semakin dirahasiakan, semakin terasa manis. Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta menjelang sore. Jakarta hari itu tidak hujan tapi mendung. Angin membawa hawa sejuk yang khas. Dari ada kalau ardakan dari Anda kalau dari sa. Setelah beberapa hari hidup di bawah terik matahari Surabaya, begitu keluar dari terminal kedatangan, aku merasa seperti orang yang sudah lama pergi, dan baru menyentuh kembali ritme hidupnya sendiri. Menarik koper ke dalam taksi, aku meminta sopir untuk mampir ke supermarket yang biasa kukunjungi dekat apartemen. Di dalam supermarket, aku berjalan sangat pelan. Aku membeli sekotak sate Padang siap saji yang disukai Baskara dengan nasi hangat. Aku juga membeli beberapa buah, sekantong yogurt, dan beberapa barang kecil yang kulihat habis di rumah. Saat melewati konter pakaian pria, aku teringat dulu Baskara pernah melihat sebuah kemeja batik berwarna abu-abu asap lalu bergumam, warna ini bagus juga untuk bertemu klien. Hari itu dia hanya melihat lalu pergi, mungkin karena harganya agak mahal. Aku mencari warna yang hampir sama, mengambil ukuran yang pas untuknya. Setelah barang-barang dibungkus, kasir tersenyum, "Beli oleh-oleh untuk suami ya, Mbak?" Aku ikut tersenyum. "Iya, pulang dari bepergian jauh." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi saat mengucapkannya, hatiku terasa sangat damai. Menjadi seorang istri terkadang tidak perlu hal-hal besar, cukup pergi kemanapun dan ingat untuk membelikan suami makanan kesukaannya. Melihat kemeja yang cocok untuknya lalu membawanya pulang. Itu sudah cukup untuk merasakan bahwa aku punya seseorang untuk dipikirkan. Naik mobil meninggalkan supermarket, aku memeluk kantong belanjaan, sambil melihat deretan pohon yang berlalu di luar jendela, sambil memikirkan rumah di lantai 18. Aku membayangkan malam ini aku akan menata buah-buahan di mangkuk kaca, menyimpan belanjaan di kulkas, menggantung kemeja baru di gantungan, lalu berdiri di belakang Baskara dan menutup matanya. Mungkin dia akan mengomel manja. "Kamu pulang kok tidak bilang-bilang? Kalau aku tidak di rumah bagaimana?" Aku akan menjawab, "Anggap saja aku sedang menguji apakah suamiku anak baik atau tidak." Hanya dengan memikirkannya saja, aku sudah tersenyum sendiri. Sopir melirik dari kaca spion, mungkin melihat penumpangnya tiba-tiba gembira tapi tidak bertanya apa-apa. Di jalan, lalu lintas menjelang malam mulai padat. Suara klakson, suara orang, lampu lalu lintas merah kuning yang silih berganti. Tapi aku tidak merasa gelisah, sebaliknya, semakin dekat ke rumah, aku semakin berdebar seperti pengantin baru. Anehnya, sepanjang perjalanan itu, aku tidak memikirkan hal buruk sama sekali. Tidak ada firasat, tidak ada pertanda jelas, juga tidak ada perasaan berat tanpa sebab seperti sebelumnya. Aku hanya memikirkan suamiku, memikirkan makan malam yang mungkin akan sedikit terlambat tapi hangat, memikirkan cerita yang akan kami bagi setelah hampir sebulan berpisah, memikirkan aku akan mengomelinya sedikit lalu membuka koper dan mengeluarkan oleh-oleh. Ternyata manusia saat mengharapkan sesuatu akan membuatnya lebih indah dari kenyataan. Mobil masuk ke area apartemen saat hari sudah mulai gelap. Aku membayar ongkos dan menarik koper sendiri. Satu tangan menenteng kantong belanjaan, satu tangan memegang kantong kertas berisi kemeja. Lobi gedung masih terang benderang seperti biasa. Satpam duduk sambil melihat ponsel, pintu kaca memantulkan bayangan orang keluar masuk. Semuanya begitu familiar hingga hatiku terasa tenang. Aku masuk ke lift, menekan lantai 18, berdiri melihat angka-angka yang berganti sambil jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Itu bukan khawatir, itu adalah antusiasme. Pintu lift terbuka, koridor lantai rumahku sepi, lampu kuning menerangi lantai keramik yang bersih mengkilap. Sambil menarik koper, aku merapikan kantong belanjaan agar tidak jatuh. Dalam benakku masih berpikir, nanti lebih baik pura-pura mengetuk pintu atau langsung membuka dengan sidik jari agar Baskara lebih terkejut. Tepat saat itu, pintu apartemen di bawah unitku terbuka pelan. Seorang ibu tetangga yang sudah tua keluar membawa kipas. Sambil mengipas-ngipas, beliau mendongak, melihatku. Matanya terbelalak sejenak, lalu langsung nyeletuk dengan nada setengah menyalahkan setengah bercanda khas orang yang sudah lama bertetangga. Kalimat pertamanya membuat tanganku berhenti,
di gagang koper. Ibu tua yang tinggal di bawah unitku memang orang yang ceplas-ceplos. Usianya lebih dari 70, jalannya lambat tapi matanya jeli. Setiap sore sering berdiri di koridor mengipas-ngipas badan. Aku dan beliau tidak akrab sampai curhat, tapi kalau bertemu selalu saling sapa. Makanya saat beliau melihatku dan langsung menegur, aku hanya berpikir mungkin beliau ingin bicara soal sesuatu di gedung. Tak disangka beliau mengernyit, mengipas beberapa kali lalu berkata, "Aduh, kalau malam-malam ya jangan terlalu berisik dong. Di rumah ada orang tua, beberapa hari ini di atas itu berisik sekali, geser-geser kursi sampai larut malam, jadi susah tidur." Aku terpaku, di dalam kepalaku seperti ada sesuatu yang jatuh. Aku menatapnya, tersenyum canggung, "Maaf, Bu, maksudnya di unit saya?" Beliau menjawab dengan santainya seolah itu sudah jelas. "Iya, di unit siapa lagi? Ibu kan tinggal persis di bawah. Kalau cuma 1-2 malam, Ibu bisa saja salah dengar. Ini sudah beberapa hari berturut-turut." Aku menggenggam erat kantong kertas di tanganku. Kantong berisi kemeja yang tadi membuatku senang, sekarang tiba-tiba terasa berat. Aku mencoba menjaga suara agar tetap normal. "Tapi saya sedang dinas, Bu. Hari ini saya baru pulang." Ibu itu membelalakan matanya menatapku. Kipas yang sedang diayunkan pun berhenti di tengah jalan. "Loh, aneh ya. Ibu kira kamu sudah pulang dari kemarin-kemarin. Soalnya ibu lihat suami kamu beberapa hari ini naik turun sama perempuan muda yang perutnya agak buncit itu. Kemarin malah mereka bawa kantong belanjaan bareng. Makanya ibu kira itu kamu." Aku mendengar setiap katanya dengan jelas tapi telingaku terasa berdengung. Koridor masih terang, lampu masih kuning, lantai keramik masih mengkilap seperti biasa. Tapi punggungku terasa dingin. Aroma parfum aneh, panggilan telepon di balkon, kepulangan Baskara yang larut malam, tiba-tiba semua itu kembali dalam satu waktu, menyatu menjadi sebuah kegelapan. Ibu itu melihat wajahku berubah pucat, lalu menambahkan satu kalimat lagi dengan sangat polos. "Pasangan muda si ibu tidak ikut campur, tapi ya jaga perasaan tetangga sedikit. Tadi malam malah berisik sampai hampir jam 2 pagi. Sampai di sini, tanganku mulai benar-benar gemetar, tapi anehnya, semakin gemetar, wajahku semakin berusaha terlihat tenang. Aku menunduk dan menjawab pelan, "Oh, mungkin ibu salah dengar. Saya baru dari bandara." Ibu itu mendecakkan lidah. Ibu cuma bilang begitu, tapi mata ibu ini belum rabun. "Kok, Nak, ibu lihat jelas itu si Baskara." Orang tua terkadang tidak tahu kalimat mana yang harus disimpan dan mana yang tidak. Tapi mungkin berkat kepolosan itulah kebenaran menghantam wajahku begitu cepat. Jika orang lain, mungkin mereka akan memilih kata-kata, khawatir menyinggung. Tapi ibu itu hanya mengatakan apa yang dilihatnya, sehingga setiap katanya terdengar seperti paku yang menancap. Aku tersenyum canggung untuk terakhir kalinya, berpamitan, lalu melanjutkan menarik koper. Beberapa langkah dari tempat beliau berdiri ke pintu apartemenku, yang biasanya terasa singkat, hari itu terasa sangat panjang. Setiap langkah terasa berat seperti menginjak lumpur. Aku bisa mendengar dengan jelas suara roda koper di lantai keramik, detak jantungku di dalam dada, dan sebuah kalimat yang terus berulang di kepala. Perempuan muda yang perutnya agak buncit, sampai di depan pintu rumah. Aku berhenti beberapa detik. Kantong belanjaan di tanganku beraroma sate padang. Kantong buah menekan pergelangan tanganku, kemeja abu-abu itu masih terbungkus rapi. Semua itu adalah barang bawaan seorang istri yang pulang dari perjalanan jauh, penuh kerinduan. Hanya saja, berdiri di depan pintu itu, aku tiba-tiba merasa seperti orang asing. Aku menekan kata sandi. Salah. Aku menarik napas, menekannya sekali lagi, masih salah. Tanganku dingin, setetes keringat mengalir di pelipisku meskipun koridor terasa sejuk. Aku memejamkan mata tatung mata sejenak lalu teringat aku bisa membuka dengan sidik jari. Saat jariku menyentuh sensor, jantungku berdebar begitu kencang seolah mau melompat keluar. Terdengar suara klik pelan. Kunci pintu terbuka. Saat itu, aku masih mencoba berpegang pada sekelumit harapan bahwa mungkin tetanggaku salah lihat, mungkin semua tidak seburuk yang kupikirkan. Mungkin di dalam rumah hanya ada kesalahpahaman yang akan membuatku menertawakan kecurigaanku sendiri. Tapi begitu pintu sedikit terbuka,
Bahkan sebelum mataku bisa melihat ruang tamu dengan jelas, aroma dari dalam langsung menyeruak. Bukan aroma sereh dan lemon yang biasa kugunakan. Bukan aroma deterjen, pembersih lantai, atau masakan yang familiar di rumahku. Itu adalah aroma parfum wanita yang manis menyengat, begitu pekat seolah menempel di gorden, sofa, dan udara. Aku terpaku di ambang pintu. Hanya dengan satu tarikan napas, aku tahu. Selama aku tidak di rumah, ada wanita lain yang tinggal di sini cukup lama hingga mengubah apartemenku menjadi tempat dengan aromanya. Aku tidak langsung masuk seperti biasanya setiap kali pulang dari bepergian. Aku berdiri di ambang pintu beberapa detik, satu tangan masih memegang gagang koper, tangan yang lain menggenggam kantong belanjaan begitu erat hingga jariku membekas. Aroma parfum manis itu begitu pekat di udara hingga membuatku mual secara harfiah. Tanpa perlu penjelasan, tanpa perlu melihat siapapun. Aku tahu rumah ini telah dimasuki oleh wanita lain dengan sangat alami. Aku mendorong pintu sedikit lagi lalu melangkah masuk perlahan. Ruang tamu terang, di atas meja ada sekotak martabak yang sudah terbuka, beberapa potong tersisa di dalam kertas minyak. Di sampingnya ada 2 gelas anggur, 1 gelas dengan bekas lipstik merah tua yang jelas. Di sandaran sofa tersampir sebuah jaket wanita tipis berwarna krem, bahannya lembut dan menebarkan aroma wangi. Di lantai, dekat kaki meja, ada sebuah jepit rambut kecil berhias batu. Benda-benda itu berada di rumahku, dengan seenaknya seolah pemilik asli tempat ini bukanlah aku. Aku meletakkan kantong belanjaan di kursi. Suaranya sangat pelan tapi tetap membuat jantungku berdebar. Kantong berisi sate padang yang baru kubeli untuk Baskara tiba-tiba menjadi sesuatu yang konyol dan kejam. Pria yang kupikirkan sepanjang perjalanan dari bandara, ternyata sedang menjalani kehidupan lain di apartemen yang notabene atas nama istrinya. Aku melangkah menuju kamar tidur. Pintunya tertutup separuh, hanya perlu sedikit dorongan untuk membukanya, dan pemandangan di dalamnya membuat dadaku terasa seperti diremas. Spray warna krem yang biasa kugunakan telah diganti dengan spray warna merah anggur yang kusut. Selimut terlempar ke samping. Di meja samping tempat tidur, bingkai foto pernikahan kami tergeletak menghadap ke bawah, seolah ada yang merasa terganggu dan dengan mudah membalikkannya. Aku menatap bingkai foto itu sangat lama. Rasa sakit kali ini bukan lagi cemburu, ini adalah perasaan dilanggar. Rumahku, tempat tidurku, foto pernikahanku. Tapi ada orang yang tidak hanya masuk, tapi juga dengan santainya menyingkirkan semua jejak tentangku seolah membersihkan barang milik orang yang tidak ada. Aku membuka laci meja, di dalamnya ada sebuah kantong kertas putih, mulutnya sedikit terbuka. Yang pertama kulihat adalah sebuah buku kontrol kehamilan berwarna biru muda. Jantungku terasa sesak. Aku menariknya keluar. Di dalamnya terselip beberapa lembar hasil USG, resep vitamin untuk ibu hamil, dan struk pembelian perlengkapan bayi. Nama pasien tertera jelas di halaman pertama. Anjani. Aku terduduk di tepi tempat tidur, kepalaku pusing. Usia kehamilan 5 bulan, aku dan Baskara menikah 1 tahun 3 bulan. Artinya, selama masih menjadi suamiku yang sah, dia sudah punya wanita lain yang hamil selama itu. Rasa sakitnya bukan lagi seperti satu tusukan pisau, melainkan berlapis-lapis hantaman. Ternyata ini bukan perselingkuhan sesaat, bukan khilaf, juga bukan kesenangan semalam. Ini adalah hubungan yang sudah berlangsung cukup lama untuk menghasilkan kehamilan, cukup lama untuk membeli obat, membeli perlengkapan bayi, cukup lama untuk menyimpan semua rekam medisnya di rumahku seperti barang pribadi. Aku masuk ke kamar mandi dengan perasaan kakiku bukan lagi milikku. Di rak wastafel, 2 sikat gigi berdiri bersama dalam 1 gelas keramik, 1 berwarna biru milik Baskara, 1 lagi berwarna merah muda yang sama sekali asing. Di sampingnya ada sabun cuci muka, krim pelembab, ikat rambut, sisir kecil, dan sekotak vitamin kehamilan yang sudah terbuka. Di gantungan belakang pintu ada handuk wanita warna krem yang terlipat. Ruangan itu tidak memberiku kesan perselingkuhan singkat. Itu memberiku kesan kehadiran rutin seorang wanita yang sudah beraktivitas di sini seperti di rumahnya sendiri. Aku membungkuk di atas wastafel dan muntah, perutku mulas, tenggorokanku pahit. Tapi setelah syok pertama, pikiranku justru menjadi sangat jernih. Orang bilang, api dekat jerami lama-lama terbakar,
dan rasa malu karena dikhianati jika sudah cukup dalam, tidak akan membuat orang pingsan. Itu akan membuat orang menjadi dingin. Aku menyeka mulut, menatap diriku di cermin, wajahku pucat, rambutku sedikit berantakan setelah perjalanan panjang, tapi tatapan mataku sangat berbeda. Bukan lagi tatapan seorang istri yang baru pulang membawa oleh-oleh untuk menyenangkan suaminya. Itu adalah tatapan seseorang yang baru sadar. Jika aku runtuh saat ini, semuanya akan lepas dari genggaman. Aku kembali ke ruang tamu, mengangkat telepon. Satu persatu foto mulai kuambil, dari 2 gelas anggur, bekas lipstik, jaket, jepit rambut, lalu spray, bingkai foto yang terbalik, buku kontrol kehamilan, resep obat, kotak vitamin, hingga 2 sikat gigi dalam 1 gelas. Tepat setelah aku selesai mengambil foto terakhir, telepon di tanganku bergetar, layar menampilkan nama pemanggil. Baskara melakukan panggilan video. Aku melihat nama itu menyala di telapak tanganku dan seluruh tubuhku terasa dingin. Aku berdiri di tengah ruang tamu, telepon berdering terus di tanganku. Nama Baskara menyala di layar, begitu familiar hingga biasanya hanya dengan melihatnya hatiku akan tenang. Tapi saat itu aku merasa nama itu sedingin logam yang baru dicelupkan ke dalam es. Aku tidak langsung mengangkatnya. Aku menarik napas dalam-dalam, berjalan cepat ke arah balkon. Pintu kaca tertutup di belakangku. Aku memutar posisi berdiri sehingga di belakangku hanya ada dinding kosong, tidak terlihat gorden, tidak terlihat sofa, apalagi barang apapun di dalam apartemen. Saat itu tanganku masih gemetar tapi pikiranku sudah mulai berjalan cepat. Jika dia belum tahu aku pulang, itu adalah satu-satunya keuntungan yang kumiliki. Aku menekan tombol terima. Layar menampilkan wajah Baskara. Masih dengan kemeja yang sama yang pernah kusetrika untuknya sebelum berangkat dinas. Masih dengan suara lembut itu, masih dengan tatapan seolah pria ini tidak punya apapun untuk disembunyikan. Lagi apa? Dia tersenyum, bahkan sedikit memiringkan kepala seperti biasanya saat meneleponku. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, tapi suara yang keluar terdengar begitu normal hingga aku sendiri terkejut. Baru selesai kerja, ini mau pulang ke hotel. Baskara mengangguk, raut wajahnya santai. Hari ini lancar, tadi aku mau telepon lebih awal tapi terlanjur sibuk dengan urusan lain. Urusan lain? Satu kata yang ringan tapi ku dengar, seperti duri yang menggores telinga. Aku bertanya, kalau kamu? Beberapa hari ini pekerjaan bagaimana? Baskara menjawab dengan lancar seolah sudah menghafal. Mulai dari hari ini bertemu klien di Bekasi, besok harus ke gudang memeriksa barang, hingga beberapa hari ini makannya tidak teratur karena sibuk. Jika aku tidak sedang berdiri di apartemen yang penuh dengan aroma parfum wanita, mungkin aku masih akan percaya. Lebih tepatnya, aku sudah sering percaya pada hal-hal seperti itu. Aku menatap suamiku melalui layar. Tiba-tiba merasa merinding. Seorang pria yang bisa berbohong sambil tetap mempertahankan penampilan peduli, ternyata jauh lebih menakutkan daripada tipe pria pemarah yang suka membanting meja. Orang yang marah masih mudah dikenali, orang yang berbohong dengan suara lembutlah yang benar-benar bisa membuat wanita terperosok dalam. Aku bertanya lagi, masih dengan nada datar. Sudah makan malam? Sudah makan seadanya. Jawab Baskara cepat. Jangan khawatirkan aku. Jaga kesehatanmu saja. Kamu kelihatannya capek. Aku hampir tertawa. Capek? Ya, aku memang capek. Tapi bukan capek seperti yang sedang coba ia tunjukkan sebagai bentuk perhatian. Ini adalah capeknya orang yang baru tahu dirinya dikhianati di atas tempat tidurnya sendiri. Aku belum sempat berkata apa-apa. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara wanita yang sangat pelan, sangat alami, sangat tanpa penjagaan. Sayang, aku tidak ketemu handuk, hanya satu kalimat. Tidak berteriak, tidak panik, tidak mencolok. Justru kenaturalan itulah yang membuatku dingin membeku. Orang yang mengucapkan kalimat itu jelas berada cukup dekat, cukup akrab, cukup nyaman untuk memanggilnya dengan suara manja seperti itu. Wajah Baskara di layar menegang sejenak, sangat cepat, begitu cepat hingga jika aku tidak sedang tegang seperti senar, mungkin aku akan melewatkannya. Tapi aku melihatnya, pupil matanya menyempit, sudut bibirnya kaku, lalu segera setelah itu ia tersenyum canggung. Oh, itu staf hotel salah kamar.
Ucapnya lebih cepat dari biasanya. Aku diam selama 2 detik, hanya 2 detik tapi di seberang sana terasa seperti 1 menit. Lalu aku mengangguk pelan. Ya sudah, istirahat sana. Baskara sepertinya belum tenang, bertanya lagi, kamu kenapa? Kelihatannya aneh. Aku menjawab, agak capek, besok harus bangun pagi. Kalau begitu tidur cepat ya, jangan lupa makan. Iya, aku menutup telepon, tanpa tuduhan, tanpa interogasi, tanpa keributan. Begitu layar menjadi gelap, aku berdiri diam di balkon beberapa detik lagi. Kota di bawah masih terang, kendaraan masih lalu lalang. Beberapa jendela di seberang masih memancarkan cahaya lampu kuning yang hangat. Segalanya di luar sana begitu normal hingga terasa kejam. Hanya hidupkulah yang baru saja berubah arah. Aku kembali ke dalam, aroma parfum itu masih ada. 2 gelas anggur masih di atas meja. Jaket wanita itu masih tersampir di sandaran sofa seperti sebuah tantangan. Tapi perasaan di dalam diriku sekarang sudah berbeda dari saat pertama kali membuka pintu. Aku tidak lagi syok, aku hanya merasa dingin. Dingin di ujung jari, dingin di tengkuk, dingin hingga pikiranku menjadi jernih. Aku membungkuk mengambil kembali kantong belanjaan yang kubeli untuk Baskara. Kemeja abu-abu itu terbungkus rapi, sopan dan baik seperti hati seorang istri yang baru pulang dari perjalanan jauh. Aku menatapnya beberapa detik lalu meletakkannya di kursi. Tiba-tiba merasa konyol. Pria itu tidak butuh kejutanku. Dia sedang sibuk menjalani kehidupannya yang lain. Aku menarik koper ke arah pintu. Sebelum pergi, aku melihat sekeliling apartemen sekali lagi seolah untuk mematri semuanya dalam ingatan. Rumahku, barang-barangku, pernikahanku, dan rasa malu ini juga akan menjadi milikku jika aku tidak berdiri dan menuntutnya kembali. Pintu tertutup di belakangku, sangat pelan. Aku meninggalkan apartemen itu seolah tidak pernah kembali. Tapi sejak saat itu, aku tahu aku tidak akan kembali sebagai istri yang lama. Aku harus kembali sebagai orang yang memegang kebenaran di tangannya. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku sampai di lobi apartemen, hanya ingat saat pintu lift terbuka, aku menarik koper keluar dengan kaki yang terasa ringan seperti tidak menapak tanah. Satpam di meja resepsionis bahkan sempat melirikku. Mungkin heran kenapa penghuni yang baru pulang kurang dari 10 menit sudah pergi lagi. Tapi aku tidak bisa berhenti untuk memikirkan pandangan orang lain. Aku juga tidak pulang ke rumah orang tuaku. Orang yang sedang sangat sakit biasanya hanya ingin lari ke tempat di mana ada ayah dan ibu. Tapi aku tahu, jika saat itu aku melihat ibu, melihat tatapan ayah, aku tidak akan bisa menahan diri. Dan sekali aku menangis, mungkin aku akan kehilangan satu-satunya sisa kejernihan pikiran. Aku mengambil telepon dan menelepon Adelia. Adele adalah teman kuliahku. Kami sudah berteman lebih dari 10 tahun, jenis teman yang tidak perlu basa-basi. Aku orang yang lambat, dia cepat. Aku sering berpikir berputar-putar. Dia melihat segala sesuatu langsung ke intinya. Setelah lulus, aku bekerja sebagai akuntan perusahaan, sementara Adele di bagian audit internal sebuah bank. Profesinya membuatnya terbiasa melihat masalah dari data, jejak, dan apapun yang bisa dibuktikan di atas kertas. Begitu telepon tersambung, Adele langsung bertanya, "Kamu sudah di Jakarta?" Aku menjawab singkat hingga aku sendiri mendengar suaraku aneh. "Aku perlu ketemu kamu sekarang juga." Dia diam sejenak lalu berkata, "Ke rumahku saja." 30 menit kemudian, aku duduk di dapur rumah Adele. Di depanku ada segelas air hangat yang hanya kupegang tanpa kuminum. Dia mengenakan pakaian rumah, rambutnya diikat tinggi. Matanya menatapku lekat-lekat. Melihat sahabat lamaku seperti itu, tenggorokanku tiba-tiba tercekat, tapi aku tetap tidak menangis. Aku membuka galeri ponsel dan menunjukkan padanya satu persatu foto yang baru kuambil. 2 gelas anggur, bekas lipstik, jaket wanita, jepit rambut, spray yang diganti, buku kontrol kehamilan, kotak vitamin kehamilan, 2 sikat gigi dalam 1 gelas. Adele tidak menyela. Dia melihatnya dengan sangat teliti. Setelah selesai baru dia mengangkat kepala. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ekspresi bercanda seperti biasanya. Dia hanya bertanya satu kalimat. "Kamu mau apa?" Aku meletakkan struk belanja supermarket yang kutemukan di ruang tamu di atas meja. "Aku mau tahu semuanya."
Adele menarik kursi dan duduk lebih tegak. Oke. Tapi mulai sekarang kamu tidak boleh gegabah, tidak boleh melabrak, tidak boleh mengirim pesan marah-marah, tidak boleh bilang ke siapapun, termasuk orang tuamu, kalau belum perlu. Aku mengangguk. Aku mengerti. Dia mengambil struk itu. Matanya dengan cepat memindai waktu pembayaran, lokasi, dan jumlahnya. Lalu dia bertanya lagi. Kamu ingat belakangan ini Baskara sering transfer uang atau tanya-tanya dokumen? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku teringat beberapa bulan terakhir, Baskara pernah bertanya di mana aku menyimpan buku nikah. Lain waktu dia bertanya apakah aku masih punya fotokopi KTP. Waktu itu aku pikir dia hanya bertanya iseng untuk urusan pekerjaan. Memikirkan itu, hawa dingin kembali menjalari tubuhku. Aku menceritakan semua yang kuingat. Adele mendengarkan sambil membuka laptop. Dia tidak menjanjikan hal-hal di luar batas, juga tidak berlagak sok tahu. Hanya sambil mengetik dia berkata dengan yakin, aku tidak akan melakukan hal ilegal untukmu, tapi aku bisa membantumu melihat petunjuk dengan cara yang benar. Selama lebih dari 1 jam berikutnya, kami berdua duduk seperti dua orang yang sedang membedah sebuah jebakan tak terlihat. Dari detail yang kuceritakan, Adele melacak jejak-jejak finansial yang bisa ku ketahui dalam lingkupku. Dan benar seperti kata orang. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Saat seorang pria bisa menyembunyikan perasaannya, belum tentu dia bisa menyembunyikan jejak uangnya. Sekitar tengah malam, Adele memutar laptop ke arahku, suaranya merendah. Memang ada masalah. Aku menatap layar, jantungku berdebar kencang. Dia menunjukkan serangkaian transfer rutin dari Baskara ke sebuah rekening atas nama Anjani. Bukan 1-2 kali, tapi berlangsung selama berbulan-bulan, hampir setiap bulan ada. Aku berdua. Jumlahnya bervariasi. Dari beberapa juta hingga 10,15 juta. Terutama baru-baru ini ada satu transfer besar senilai 200 juta rupiah, dengan keterangan singkat, furnitur. Aku menatap tulisan itu dengan kepala pusing. Uang 200 juta itu adalah uang yang kuberikan pada Baskara sebelum ulang tahun pernikahan kami. Hari itu dia bilang dapur rumah perlu sedikit perbaikan, mengganti beberapa perabotan elektronik agar serasi, sekaligus menyegarkan suasana. Aku percaya dan dengan sukarela mentransfer uang itu karena kupikir uang itu untuk rumah kami, yang artinya juga untuk keluarga. Tak disangka, ternyata aku menggunakan uangku sendiri untuk membiayai kehidupan lain suamiku. Adele menatapku, suaranya pelan tapi mantap. Kirana, ini bukan lagi soal pengkhianatan perasaan. Aku duduk diam, begitu diam hingga bisa mendengar suara jam dinding di dapur yang berdetak. Adele menarik informasi lain, mengerutkan kening. Belum selesai. Aku lihat ada indikasi Baskara pernah mengunduh dan memfotokopi beberapa dokumen penting. Ada buku nikah, fotokopi KTP-mu, bahkan ada scan dokumen terkait apartemen. Kali ini dadaku benar-benar sesak. Aku bertanya dengan suara serak. Maksudmu dia tidak hanya menipuku? Adele menatap mataku lurus. Aku belum bisa menyimpulkan apa yang dia lakukan. Tapi jujur saja, tipe pria yang menyembunyikan wanita sambil mencari tahu soal aset itu niatnya bukan sekadar main-main. Dia sedang merencanakan sesuatu. Aku menunduk, kedua tanganku terkepal hingga memutih. Ternyata ada rasa malu yang tidak datang sekali, ia datang berlapis-lapis, lapisan yang satu menimpa yang lain, dari aroma parfum di rumahku, hingga uangku yang mengalir ke wanita lain, lalu kemungkinan dia sedang mencari cara untuk menyentuh asetku. Adele berdiri menuangkan air lagi dan meletakkannya di depanku lalu berkata sangat pelan. Mulai sekarang kamu harus sadar. Semakin sakit, semakin harus sadar. Aku mengangkat kepala menatapnya. Saat itu, aku sadar aku tidak punya hak untuk lemah lagi. Orang bilang suami istri itu janji sehidup semati. Tapi saat itu aku hanya merasa seperti baru saja ditarik paksa dari sebuah mimpi. Tapi justru dari malam itu, aku tahu satu hal. Untuk bisa keluar dari jebakan, pertama-tama aku harus melihat jebakan itu dengan jelas. Para pendengar yang budiman, sampai di sini pasti Anda sudah mengerti bahwa masalah yang saya hadapi bukan lagi sekadar perselingkuhan biasa. Di baliknya ada uang, dokumen, dan perhitungan yang lebih dalam dari yang saya kira. Jika Anda berada di posisi saya,
apakah Anda akan memilih diam dan membiarkannya atau mengungkapnya sampai tuntas? Silakan tinggalkan komentar di bawah karena bagian selanjutnya dari cerita ini, saya sendiri tidak menyangka akan jauh lebih pahit dan mengejutkan. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu rumah Adelia hingga lewat tengah malam, memegang gelas air yang sudah dingin, pikiranku berputar di antara kepingan informasi yang baru terungkap. Adele berbeda dariku, semakin menghadapi kebohongan, dia semakin jernih. Sekitar jam 1 pagi, dia duduk di hadapanku, mengetukkan ujung pulpen ke meja lalu berkata, "Kalau mau bertarung dengan benar, pertama-tama kita harus tahu siapa lawan kita, di mana posisinya, dan apa statusnya." Aku menatapnya. "Kamu menemukan apa lagi?" Adele tidak berbelit-belit. "Rekening atas nama Anjani ini bukan rekening biasa. Ada alamat pengiriman barang rutin di pinggiran kota, daerah dekat Depok. Ada beberapa kali transfer dengan keterangan uang periksa, uang obat, uang kebutuhan, dan dia berhenti sejenak seolah memberiku waktu untuk bersiap. Dia benar-benar hamil. Ini bukan dugaanku. Meskipun aku sudah melihat buku kontrol kehamilan dengan mataku sendiri, mendengar orang lain mengonfirmasinya lagi, hatiku tetap terasa sesak. Perasaan itu aneh. Bukan seperti tusukan pisau yang baru, melainkan seperti pisau lama yang diputar lebih pelan, lebih dalam. Aku bertanya pelan, "Berapa bulan?" "Lebih dari 5 bulan. 5 bulan. Aku menghitung cepat di dalam kepala lalu terdiam. Jika kehamilan itu sudah lebih dari 5 bulan, artinya itu sudah ada saat aku masih bekerja, memasak, mencuci, berbelanja, dan merencanakan masa depan dengan suamiku sebagai seorang istri normal. Dulu aku pikir hal paling memalukan dari pengkhianatan adalah diselingkuhi. Salah. Hal paling memalukan adalah mereka mengkhianatimu cukup lama hingga semuanya tumbuh menjadi nyata, sementara kau hidup di tengah-tengahnya tanpa tahu apa-apa." Adele menggeser ponselnya ke arahku, layar menampilkan beberapa informasi yang baru saja ia rangkai. "Bukan hanya kehamilan, aku curiga hubungan ini sudah lama, kemungkinan sudah berjalan hampir 3 tahun. Aku pikir aku salah dengar. 3 tahun? Iya, hampir 3 tahun. Dia menatapku lurus. "Artinya, sebelum kamu menikah dengan Baskara." Aku terduduk lemas, di luar jendela, lampu jalan memancarkan cahaya kuning pucat di lantai. Di dapur rumah Adele, kulkas masih berbunyi pelan, suara kecil yang biasanya tidak diperhatikan orang. Tapi malam itu aku mendengarnya dengan jelas, seolah seluruh ruangan hening untuk memberi tempat pada sebuah kebenaran yang terlalu besar. Jika apa yang dikatakan Adele benar, maka Anjani bukanlah orang ketiga dalam pernikahanku. Dia sudah ada di sana sebelumnya, dan akulah yang baru masuk belakangan. Tapi aku ditempatkan di posisi istri sah, menantu resmi, pemilik apartemen, seseorang dengan latar belakang keluarga baik-baik, pekerjaan stabil, dan penampilan yang pas untuk sebuah pernikahan yang terlihat sempurna. Memikirkan itu, seluruh tubuhku terasa dingin. Aku bertanya, suaraku seperti bukan suaraku lagi. "Lalu sebenarnya dia menikahiku untuk apa?" Adele tidak langsung menjawab. Dia menuangkan air lagi ke gelasku, lalu berkata perlahan, "Aku belum punya cukup bukti untuk menyimpulkan. Tapi seorang pria yang mempertahankan 2 hubungan paralel selama itu, tidak mungkin hanya karena iseng. Di satu sisi ada wanita yang mengandung anaknya, di sisi lain ada istri yang punya rumah mapan dan keluarga baik-baik. Kamu bisa menyimpulkannya sendiri." Aku mengerti. Mengerti sampai terasa sakit. Semua kenangan lama muncul kembali di benakku. Hari Baskara membawaku bertemu ibunya yang bersikap sangat manis. Hari lamaran, dia memegang tanganku di depan keluarga besar dan berjanji tidak akan membiarkanku menderita. Saat pindah ke apartemen, dia berdiri di tengah ruang tamu sambil tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, ini rumah kita." Ternyata ada kata-kata yang semakin lembut, semakin memalukan saat diingat kembali. Aku menunduk, kedua tanganku terkepal. Entah kenapa saat itu aku teringat bagaimana Baskara selalu bersikap pas di depan orang tuaku. Tidak terlalu ramah hingga terlihat palsu, juga tidak dingin hingga dicap tidak sopan. Orang seperti itu jika dipikirkan kembali, bukan karena dia tulus, tapi karena perhitungannya sangat matang sehingga tidak ada celah. Adele mendekatkan kursinya dan bertanya, "Kamu sedang berpikir apa?"
Aku tersenyum pahit, bibirku kaku. Sera. Aku sedang berpikir. Ternyata aku bukan satu-satunya istri dalam hidupnya. Aku hanya orang yang dipilih untuk peran yang tepat. Adele tidak mengucapkan kata-kata penghiburan. Dia tahu saat ini penghiburan tidak ada gunanya. Hanya kebenaran yang masih berarti. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Langkah selanjutnya adalah bertemu dengan Anjani ini. Aku mengangkat kepala menatapnya. Harus bertemu, ucap Adele tegas. Kalau mau tahu cerita apa yang dibangun Baskara di sisi lain, kamu harus melihat langsung wanita itu. Tapi bertemu untuk bicara, bukan untuk melabrak. Aku menatap kegelapan di luar jendela. Hatiku perlahan menjadi tenang dengan cara yang berbeda. Awalnya aku marah pada wanita itu. Aku membayangkannya sebagai bayangan wangi parfum yang tidur di tempat tidurku, menggunakan gelasku, masuk ke rumahku. Tapi semakin aku mendengar analisis Adele, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Jika hubungan ini sudah ada sebelum pernikahanku, bisa jadi dia juga sedang ditipu dengan cerita yang berbeda. Dalamnya lautan bisa diukur, liciknya hati manusia siapa yang tahu. Aku sudah menyentuh kelicikan itu, dan aku sadar, mulai sekarang jika aku masih membiarkan emosi menguasaiku, aku akan kalah. Aku mengangkat kepala dan berkata pada Adele dengan suara paling tenang sejak aku masuk ke rumahnya. Baik, aku akan menemuinya. Mengucapkan kalimat itu, aku tahu aku baru saja melangkah lebih jauh melewati batas seorang istri yang patah hati. Aku tidak lagi ingin mendengar permintaan maaf. Aku ingin mendengar kebenaran. Dan terkadang untuk menyeret kebenaran ke cahaya, seseorang harus berani menatap langsung orang yang sebelumnya hanya ingin dihindari dengan segala cara. Keesokan paginya, aku izin tidak masuk kerja setengah hari. Aku tidak memberitahu siapapun selain Adelia. Sebelum pergi dia masih berpesan dengan sangat hati-hati. Ingat satu hal, kamu ke sana untuk mendengar, melihat, dan mengonfirmasi. Jangan sampai kehilangan kendali. Aku mengangguk. Mengatakannya mudah. Tapi di perjalanan hatiku terus bergejolak. Dari pusat Jakarta menuju pinggiran kota, pemandangan mulai berubah. Gedung-gedung tinggi tertinggal di belakang, digantikan oleh deretan rumah-rumah rendah, beberapa lahan kosong, pagar besi, dan aroma debu bercampur terik matahari. Aku duduk di dalam mobil dengan kepala pusing. Malam sebelumnya aku sudah berulang kali berkata pada diri sendiri untuk tenang. Tapi semakin dekat ke tujuan, dadaku semakin sesak seperti ada batu yang menekan. Alamat yang diberikan Adele adalah sebuah rumah sederhana yang baru direnovasi, terletak di gang yang cukup untuk 2 motor berpapasan. Di halaman ada beberapa pot tanaman hias, 1 pot kemangi, 1 pot cabai, dan beberapa setel pakaian bayi yang dijemur di tali. Melihat pemandangan itu, aku terdiam beberapa detik. Bukan karena rumah itu mewah atau istimewa, tapi karena suasananya terlalu biasa. Begitu biasa hingga aku merasakan kepahitan yang naik ke tenggorokan. Aku menekan bel. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Yang berdiri di hadapanku adalah seorang gadis sekitar 27,28 tahun, mengenakan gaun hamil warna biru muda, rambutnya diikat rendah, wajahnya tanpa riasan, sedikit pucat seperti orang yang sedang mual atau kurang tidur. Perutnya sudah cukup menonjol hingga tidak mungkin disembunyikan. Dia menatapku dengan heran. Cari siapa? Ya, Mbak? Aku menatap lurus ke wajahnya. Semua bayangan di kepalaku sebelumnya seolah runtuh. Tidak ada kesan tajam dan provokatif. Tidak ada sikap kurang ajar. Hanya seorang wanita hamil yang berdiri di rumahnya menatap orang asing dengan penuh curiga. Aku menjawab, saya mencari Anjani. Dia sedikit terkejut. Iya, saya Anjani. Mbak siapa, ya? Aku berkata sangat pelan. Ada yang perlu saya bicarakan, menyangkut Mas Baskara. Mendengar nama Baskara, raut matanya langsung berubah. Tapi kemudian dengan cepat dia menepi. Silakan masuk, Mbak. Aku melangkah masuk. Di dapur masih ada panci sayur yang sedang dihangatkan. Di atas meja ada segelas jus jeruk yang baru diminum setengah dan sekantong obat. Semuanya bersih dan rapi, seperti rumah yang dirawat oleh seorang wanita yang sering berada di rumah. Semakin kulihat, semakin berat hatiku. Wanita ini bukan lagi sekadar bekas lipstik tanpa nama. Dia adalah bagian dari kehidupan yang dibangun suamiku secara terpisah. Cukup terpisah untuk memiliki dapur, halaman, dan pakaian bayi yang dijemur di bawah matahari.
Anjani menuangkan air untukku, tangannya sedikit gemetar saat memegang gelas. Mbak kenal Mas Baskara di mana? Aku tidak mau berputar-putar lagi. Aku membuka tas, mengeluarkan foto pernikahanku dengan Baskara yang sudah kufoto ulang dari ponsel, lalu meletakkannya di atas meja. Saya istrinya. Ruangan itu hening seketika. Anjani menatap foto itu, wajahnya perlahan memucat lalu mengangkat kepala menatapku seolah tidak percaya. Tidak mungkin. Aku tidak berkata apa-apa. Dia menggelengkan kepala, suaranya meninggi. Tidak mungkin. Mas Baskara tidak pernah bilang dia punya istri. Dia bilang. Kalimatnya terputus di tengah jalan. Aku bertanya dengan suara tetap datar. Dia bilang apa? Anjani menelan ludah, matanya mulai memerah. Dia bilang dia hidup sendiri. Dulu pernah pacaran beberapa kali tapi tidak ada yang jadi. Dia tidak pernah menikah dengan siapapun. Aku mendengarnya dan ingin tertawa sekaligus merasa tenggorokanku pahit. Benar-benar. Di setiap tempat ada cerita yang berbeda. Setiap orang punya sangkarnya masing-masing. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto-foto yang kuambil kemarin di apartemen. 2 gelas anggur, jaket wanita, spray, 2 sikat gigi, buku kontrol kehamilan atas namanya yang berada di laci meja samping tempat tidurku. Aku meletakkan ponsel di depan Anjani. Ini apartemen saya, ini rumah saya. Foto-foto ini saya ambil kemarin sore saat saya pulang lebih awal. Anjani melihat setiap foto, bibirnya gemetar. Saat melihat foto buku kontrol kehamilannya, dia refleks memegang perutnya, seolah bayi di dalam kandungannya baru saja disentuh seseorang. Kenapa buku saya ada di sana? Aku menjawab. Pertanyaan itu seharusnya saya yang tanyakan padamu. Anjani menggelengkan kepala berulang kali. Tidak, tidak mungkin. Dia bilang apartemen itu disewa sementara karena dekat dengan kantornya di pusat kota. Dia bilang tidak pernah membawa siapapun ke sana selain saya. Aku menatapnya. Dalam sekejap aku mengerti satu hal lagi. Wanita di hadapanku ini tidak sedang berakting. Tatapan paniknya tidak mungkin pura-pura. Dia sedang jatuh ke dalam lubang yang sama denganku kemarin. Aku berkata perlahan tapi tanpa kompromi. Kamu mengandung anak suamiku lebih dari 5 bulan. Aku dan dia menikah sudah 1 tahun 3 bulan. Menurutmu ini apa? Anjani menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar, sesaat kemudian baru dia bisa bicara dengan terbata-bata. Aku pernah curiga, pernah merasa ada yang tidak beres. Pernah aku lihat di dompetnya ada foto dia dengan seorang perempuan. Tapi dia bilang itu foto lama waktu kondangan teman. Pernah aku tanya kenapa tidak membawaku bertemu keluarganya. Dia bilang urusan keluarganya rumit, nanti saja. Aku kira dia hanya belum siap. Aku duduk diam. Amarah di dalam diriku tidak berkurang tapi berubah arah. Sebelumnya aku pikir aku datang untuk menghadapi perebut suamiku. Tapi sekarang melihat wanita yang sedang hancur di depanku, aku tiba-tiba merasa kami berdua adalah orang yang salah tempat dalam sebuah drama yang disutradarai oleh orang yang sama. Beberapa saat kemudian, Anjani mengangkat kepala, matanya basah. Mbak datang ke sini mau apa? Aku menatap lurus ke arahnya. Saya tidak datang untuk melabrak. Pria seperti itu tidak pantas diperebutkan oleh 2 wanita. Saya datang karena dia menggunakan uang saya untuk membiayai hidup ini, tidur denganmu di rumah saya, dan sangat mungkin sedang berencana menyentuh aset saya. Anjani terdiam. Di halaman, angin membuat beberapa setel pakaian bayi bergoyang pelan, pemandangan yang damai hingga terasa menyakitkan. Aku berdiri, mengambil tasku. Sebelum pergi, aku mengucapkan kalimat terakhir, suaraku tidak tinggi tapi tajam seperti paku. Kalau kamu masih ingin melindungi anak di dalam perutmu dari ayah seperti itu, kamu harus sadar mulai dari sekarang. Dan jika kamu ingin orang itu tidak menipu orang lain lagi, mungkin nanti kita harus berada di pihak yang sama. Anjani tidak langsung menjawab, dia menatapku sangat lama, seperti sedang melihat sebuah jalan yang dia sendiri belum berani melangkahinya. Lalu akhirnya dia mengangguk pelan. Anggukan itu sangat kecil, tapi aku tahu sejak saat itu, cerita ini sudah memasuki babak baru. Bukan lagi cerita seorang istri yang mencari kebenaran, melainkan 2 wanita yang baru saja melihat wajah yang sama dan tidak ada yang mau hidup dalam kebohongan pria itu lagi. Saat aku hendak melangkah keluar dari halaman,
Melihat pakaian bayi yang masih bergoyang ditiup angin, aku tiba-tiba berhenti. Di dalam hatiku masih ada amarah, rasa sakit, dan rasa malu, tapi perasaan ingin berbalik dan pergi begitu saja sudah tidak sekuat saat pertama kali masuk. Karena wanita di dalam rumah itu yang baru saja hancur di hadapanku tidak terlihat seperti seseorang yang tahu segalanya tapi tetap nekat masuk. Dia lebih mirip seseorang yang kursinya baru saja ditarik paksa dari bawahnya. Aku berbalik, Anjani masih duduk di meja, wajahnya pucat, satu tangan memeluk perut, satu tangan mencengkeram tepi kursi. Aku menarik kursi dan duduk lagi. Dia menatapku, matanya campur aduk antara panik, malu, dan putus asa. Aku bicara lebih dulu. Saya duduk lagi bukan untuk berdebat. Saya perlu tahu apa saja yang sudah dia katakan padamu. Anjani menggigit bibir cukup lama sebelum membuka mulut. Suaranya serak karena menangis. Dia bilang dia sudah lama hidup sendiri, punya beberapa hubungan sebelumnya tapi tidak ada yang berhasil. Dia bilang pria di atas 30 tahun dengan pekerjaan mapan pasti dikejar-kejar keluarga untuk menikah. Jadi dia lelah. Dia takut komitmen. Aku mendengarnya dan hidungku terasa perih. Pria yang setiap hari memanggilku istri, pulang untuk makan masakanku, tidur di tempat tidur yang kurapikan. Ternyata di tempat lain memerankan sosok pria kesepian yang dipaksa oleh keadaan. Anjani melanjutkan, waktu aku bilang hamil, dia diam selama 2 hari. Setelah itu dia datang memelukku dan bilang anak ini adalah anugerah, dia akan bertanggung jawab. Dia bilang aku hanya perlu menunggu sebentar lagi. Setelah dia menyelesaikan semua urusannya, dia akan menjemput kami berdua. Aku bertanya langsung, menyelesaikan apa? Anjani menunduk, kedua tangannya saling meremas. Dia bilang ada hubungan lama yang sangat rumit. Wanita itu sulit punya anak, sifatnya juga posesif. Mereka hidup bersama hanya di atas kertas. Dia menikah karena dipaksa keluarga, demi ketenangan orang tuanya. Setiap katanya jatuh, pelan tapi tajam seperti silet. Aku duduk diam tapi di dalam dada seperti ada yang diiris-iris. Ternyata di sisi lain, aku bukan hanya istri yang disembunyikan, aku juga diubah menjadi seorang wanita jahat, sebuah alasan baginya untuk memposisikan dirinya sebagai korban. Aku tersenyum pahit, bibirku kaku. Kamu tahu, bagiku, dia memerankan peran yang berbeda, peran suami yang baik, penyayang istri, dan penjaga nama baik kedua keluarga. Bicaranya A, tindakannya B, benar-benar aktor yang handal. Anjani menyeka air mata. Aku pernah curiga, kok. Beberapa kali aku bilang kalau serius, bawa aku bertemu ibunya. Dia selalu menolak, bilang ibunya galak, lalu bilang di rumah sedang ada masalah, nanti saja kalau sudah tenang. Pernah juga aku tanya kenapa tidak mengumumkan kehamilan ini, dia malah marah dan bilang aku tidak mengerti tekanan menjadi seorang pria. Aku menatapnya, suaraku merendah, dan kamu masih percaya. Anjani tersenyum sedih, senyum orang yang baru saja sadar dari mimpi panjang. Percaya, Mbak. Wanita hamil itu mudah sekali percaya. Cukup dielus perutnya dan dibilang biar aku yang urus. Kita sudah bisa menenangkan diri sendiri dengan 100 alasan. Kalimat itu membuatku terdiam, bukan karena kehabisan kata, tapi karena itu benar. Wanita jika sudah benar-benar sayang, terkadang sedikit kehangatan palsu pun sudah bisa ditenun menjadi selimut untuk menghangatkan hatinya. Aku bertanya lagi, apa dia pernah bicara soal aset atau uang? Anjani mengangkat kepala, pernah, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Dia bilang sedang berencana membeli tanah atau merenovasi rumah agar nanti ada tempat tinggal yang layak. Beberapa bulan terakhir dia sering bertanya aku suka dapur model apa, furnitur seperti apa. Aku bahkan mengira dia benar-benar peduli pada kami. Aku memejamkan mata sejenak. Jadi, uang 200 juta untuk furnitur itu bukan hanya angka di layar. Itu sudah menjadi dapur, tempat tidur, atap untuk kehidupan lain. Dan uang itu adalah uang yang kuberikan pada suamiku dengan keyakinan bahwa itu akan diinvestasikan di rumah kami. Sesaat kemudian, aku berkata sangat pelan, Anjani, aku mau kamu dengar ini baik-baik. Aku tidak kesini untuk memperebutkan seorang pria. Seseorang yang membohongimu dan membohongiku, menggunakan uangku untuk membiayai 2 kehidupan, tidak pantas diperebutkan siapapun. Anjani mengangguk, air matanya kembali mengalir. Aku mengerti sekarang.
Hanya saja aku tidak menyangka bisa sebodoh ini. Aku menggelengkan kepala. Bukan kamu yang bodoh. Dia mengatakan apa yang ingin kamu dengar. Padamu, dia melukiskan sebuah rumah dengan seorang anak. Padaku, dia melukiskan sebuah pernikahan yang baik. Masing-masing ditempatkan di sangkar yang berbeda lalu dikunci. Dapur itu hening. Di luar terdengar suara motor lewat. Suara anjing menggonggong dari kejauhan. Suara tutup panci di dapur yang sedikit berbunyi karena uap panas. Semua suara remeh dari sebuah hari yang normal. Hanya kehidupan dua wanita yang duduk di rumah ini yang tidak lagi normal. Aku berdiri, kali ini aku benar-benar harus pergi. Sebelum berbalik ke pintu, aku berhenti dan mengucapkan kalimat terakhir. Jika kamu masih ingin melindungi anak di dalam perutmu dari ayah seperti itu, kamu harus sadar. Dan jika kamu ingin orang itu tidak terus menipu orang lain, mungkin nanti kita harus berada di pihak yang sama. Anjani tidak langsung menjawab. Dia menatapku sangat lama, seolah sedang melihat sebuah jalan yang dia sendiri belum berani melangkahinya. Lalu akhirnya dia mengangguk pelan. Anggukan itu sangat kecil, tapi aku tahu sejak saat itu, cerita ini sudah memasuki babak baru. Bukan lagi cerita seorang istri yang mencari kebenaran, melainkan dua wanita yang baru saja melihat wajah yang sama dan tidak ada yang mau hidup dalam kebohongan pria itu lagi. Meninggalkan rumah Anjani, aku tidak lagi merasa syok seperti beberapa hari sebelumnya. Rasa sakitnya masih ada, tapi mulai mengendap menjadi lapisan dingin yang sangat rata, sangat kokoh. Mungkin ketika seseorang didorong hingga ke batas kekecewaan, mereka tidak lagi mudah menangis. Mereka hanya ingin memegang sesuatu yang sangat jelas, sangat pasti, agar tidak terus terombang-ambing dalam kebohongan orang lain. Malam itu, aku bertemu lagi dengan Adelia di sebuah kafe kecil dekat kantornya. Aku menceritakan semua yang dikatakan Anjani. Adel duduk mendengarkan, kedua tangannya terlipat di depan dada, sesekali hanya mengangguk. Setelah selesai, dia menyimpulkan dengan singkat. Jadi sudah jelas. Setiap pihak punya skenarionya masing-masing. Sekarang tugasmu bukan lagi merasa sakit. Tugasmu adalah menjaga ritme agar dia semakin memperlihatkan belangnya. Aku mengaduk sendok di dalam cangkir teh tanpa meminumnya. Aku harus bagaimana? Adel menatapku, suaranya tegas. Hidup seperti biasa, semakin biasa semakin baik. Terdengar sederhana, tapi hanya aku yang tahu betapa sulitnya biasa itu. Biasa berarti tetap pulang ke rumah. Tetap melihat pria itu melepas sepatu di depan pintu, mencuci tangan, duduk makan malam seolah tidak terjadi apa-apa. Biasa berarti tetap mendengar dia bertanya, "Hari ini kamu capek?" tanpa membanting piring ke wajahnya. Biasa berarti tetap berada di bawah atap yang sama dengan orang yang baru saja ku tahu telah membawa wanita lain masuk ke apartemenku sendiri. Itu bukan biasa, itu adalah akting. Malam itu aku pulang lebih dulu dari Baskara. Aku sudah kembali ke apartemen sejak sehari setelah penemuan itu, tapi kembali dengan status yang berbeda. Aku memindahkan beberapa dokumen penting, memotret sertifikat apartemen, akta jual beli, struk renovasi, foto-foto bagian yang kubiayai setelah menikah, lalu menyimpannya di tempat yang aman. Selesai itu, aku mencuci muka, berganti pakaian, memasak makan malam sederhana seperti biasa. Baskara pulang sekitar jam 7 lebih. Begitu membuka pintu dia tersenyum. "Loh, pulang cepat? Kantor tidak lembur." Aku menyajikan sup di mangkuk dan menjawab singkat. "Pekerjaan selesai lebih awal." Dia mendekat, melihat meja makan lalu duduk. "Syukurlah, beberapa hari ini makan di luar bosan sekali." Aku meletakkan piring ikan di depannya, duduk di seberangnya. Pemandangan itu begitu familiar hingga jika aku tidak tahu kebenarannya, aku akan tetap menganggap ini adalah makan malam keluarga yang normal. Baskara makan beberapa suap lalu memuji, "Ikan masakanmu memang yang paling pas." Aku menatapnya, tersenyum tipis agar tidak terlihat mencurigakan. "Kamu sudah terbiasa, makanya terasa begitu." Baskara menatapku sedikit lebih lama. Mungkin dia mulai mencium sesuatu yang berbeda, tapi berbeda di mana, dia belum bisa mengatakannya. Aku tahu orang seperti Baskara tidak bodoh. Dia terbiasa mengamati tatapan orang lain untuk menyesuaikan cara bicaranya. Karena itu, aku harus semakin menjaga wajahku tetap datar.
Sejalan dengan peranku, Anjani juga mulai memainkan perannya. Setiap malam setelah selesai dengan urusan rumah, Anjani akan mengirimiku pesan berisi percakapan mereka. Pesan Anjani tetap lembut seperti biasa. Sudah makan? Hari ini Dedek nendang terus. Punggungku sakit. Sepertinya harus periksa lagi. Dan Baskara akan menjawab seperti seorang pria yang sedang berusaha bertanggung jawab. Kadang mentransfer uang obat, kadang berjanji akan datang di akhir pekan, kadang mengirim pesan, "Sabar ya sebentar lagi, aku akan urus semuanya untuk kalian berdua." Membaca pesan itu, tanganku terasa dingin. Orang yang baru saja duduk makan di rumahku, mengambil ikan, dan bertanya apa aku butuh sesuatu, adalah orang yang sama yang mengirim pesan kepada wanita lain dengan sebutan kalian berdua. Jika tidak melihatnya sendiri, mungkin aku tidak akan percaya ada orang yang bisa hidup dengan dua wajah semulus itu. Anjani juga mulai lebih sadar. Dia tidak lagi banyak menangis seperti saat pertama kali aku bertemu. Rasa sakitnya berubah menjadi kekerasan hati yang perlahan. Suatu hari Anjani mengirimiku foto bukti transfer uang pemeriksaan kehamilan dari Baskara. Hari lain dia merekam panggilan teleponnya. Suara Baskara terdengar lembut. "Kamu jangan banyak pikiran, fokus sama anak dulu, urusan lain biar aku yang urus." Mendengar kalimat itu, aku hanya ingin tertawa. Dia benar-benar hanya punya satu modal kalimat, dipakai di sana-sini dan masih merasa dirinya hebat. Di pihakku, selain menjaga ritme di rumah, aku juga diam-diam mengunci semua celah yang bisa disentuh. Aku mengganti kata sandi email pribadi, memeriksa ulang rekening bank, memastikan di mana dokumen asli disimpan, apa yang bisa dicuri, dan apa yang perlu dipindahkan ke tempat lain. Setiap hal yang kulakukan sangat kecil, sangat senyap. Tapi justru hal-hal kecil itulah yang menjagaku agar tidak jatuh saat semuanya terungkap. Suatu kali saat sedang membersihkan meja makan, Baskara tiba-tiba nyeletuk. "Belakangan ini kamu jadi lebih pendiam." Aku tidak berbalik, hanya menjawab, "Kapek kerja." Dia tersenyum ringan. "Atau marah sama aku soal sesuatu?" Aku menyeka meja, suaraku datar. "Kalau ada, aku pasti bilang." Baskara diam beberapa detik, aku tahu dia sedang menatapku. Seorang pria yang terbiasa membaca emosi istrinya pasti akan merasa aneh jika tiba-tiba tidak bisa menebak apa-apa. Tapi dia masih belum punya bukti untuk curiga. Dan setiap kali seperti itu, aku hanya mengingatkan diriku sendiri, belum saatnya. Hari-hari itu berlalu dengan tegang. Aku hidup di apartemenku sendiri tapi harus menjaga setiap tatapan, setiap helaan napas. Anjani hidup dengan kehamilan yang semakin besar tapi tetap harus mendengar kata-kata manis dari orang yang telah menipunya. Dua wanita di tempat yang berbeda melakukan hal yang sama yang tidak ingin mereka lakukan, bersabar demi mengumpulkan bukti. Tapi mungkin Tuhan tidak membiarkan orang jahat bersembunyi selamanya. Semakin tenang berakting, Baskara semakin percaya diri, dan orang yang semakin percaya diri, semakin mudah ceroboh. Di akhir pekan itu, Anjani mengirimiku sebuah foto. Setelah melihatnya, jantungku seperti diremas sekali lagi. Karena di dalam foto itu, orang yang duduk di tengah ruang tamu rumah Anjani, membawa sekantong perlengkapan hamil dan tersenyum ramah. Tidak lain adalah ibu mertuaku. Aku menatap foto di ponsel sangat lama tanpa berkedip. Di dalamnya adalah ruang tamu rumah Anjani, di atas meja ada piring berisi jeruk yang sudah dikupas, segelas susu hamil, beberapa kantong perlengkapan bayi yang masih baru, dan duduk di tengah suasana yang sangat calon ibu itu adalah Ibu Ratna, ibu mertuaku. Beliau mengenakan blus coklat yang biasa dipakainya saat ke pasar pagi, tangan di atas lutut, mulutnya tersenyum ramah, senyum khas orang tua yang sedang menengok anak cucu. Dadaku sesak. Jika hanya Baskara, aku masih bisa bilang aku sial bertemu dengan pria brengsek. Tapi orang di foto itu adalah Ibu Ratna. Orang yang setiap akhir pekan makan bersamaku, orang yang selalu mengambilkan makanan untukku dengan mulut semanis madu. "Makan, nak, kerja terus jadi kurus." Orang yang pernah memegang tanganku di depan keluarga besar dan berkata, "Ibu anggap kamu seperti anak sendiri." Mulutnya manis tapi hatinya licik. Kalimat itu tiba-tiba muncul di benakku dengan sangat jelas. Aku langsung mengirim pesan ke Anjani. "Sudah berapa lama dia di sana?" Sesaat kemudian, Anjani menjawab,
Ini bukan pertama kalinya, Mbak. Aku memegang ponsel dengan tangan gemetar. Bukan pertama kalinya. Artinya, ini bukan kunjungan kebetulan karena beliau tahu. Beliau sudah tahu sejak lama, cukup lama untuk datang berkunjung, cukup lama untuk membawa perlengkapan hamil, cukup lama untuk duduk di rumah wanita yang mengandung cucunya, lalu pulang dan memanggilku menantu seolah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk terdiam di sofa sangat lama. Apartemen sore itu terang, mesin cuci di balkon sedang berjalan. Di dapur, panci sup yang kumasak masih hangat. Semuanya normal hingga membuatku muak. Karena semakin normal, semakin jelas rasa maluku. Aku masuk ke keluarga suami dengan niat baik. Aku menjaga sopan santun, tutur kata. Tidak pernah membantah ibu mertua setengah kata pun. Tapi sementara aku sibuk menjadi menantu yang baik, mereka diam-diam duduk di tempat lain merencanakan langkah di belakangku. Malam itu aku tidak langsung membalas pesan Anjani. Aku perlu duduk dan merangkai semua yang telah terjadi dari awal. Dan saat kurangkai, aku melihat peran Ibu Ratna di banyak tempat. Dari makan malam di mana beliau menyindir soal anak, dari kalimat wanita itu unggulnya kalau bisa menjaga suami, anak, dan rumah. Dari saat beliau berkata, ada hal-hal yang kalau tidak cepat, bisa diserobot orang lain. Dari saat-saat beliau menanyakan soal uang, soal apakah orang tuaku punya simpanan untukku. Dulu aku mendengarnya hanya merasa tidak nyaman. Tapi sekarang setiap kata muncul seperti ujung jarum. Ternyata beliau bukan orang yang banyak bicara tanpa maksud. Beliau sedang mengetes, mengukur apa yang kumiliki, di mana kelemahanku, dan seberapa kuat aku bisa bertahan. Sore berikutnya, sesuai jadwal, kami pergi ke rumah Ibu Ratna untuk makan malam. Tadinya aku mau beralasan sibuk agar tidak pergi. Tapi kemudian aku berubah pikiran. Aku harus menatap langsung wajah wanita itu sekali lagi setelah aku tahu siapa dia sebenarnya. Ibu Ratna begitu melihatku masuk langsung tersenyum. Kirana sudah datang, Nak. Hari ini ibu masak gulai ikan, kesukaanmu. Aku mengganti sandal, meletakkan kantong buah di meja, dan menjawab dengan sopan. Iya, Bu. Jika dulu, mungkin aku akan merasa hangat karena beliau ingat makanan kesukaanku, tapi hari itu aku hanya merasa merinding. Wanita di hadapanku masih dengan wajah yang sama, senyum yang sama, suara yang sama, tapi di benakku terbayang gambarnya duduk di rumah Anjani, membawa perlengkapan hamil dengan wajah ceria. Saat makan, beliau mengambilkan sepotong ikan untukku dan bertanya, pekerjaan di kantor masih sibuk. Sudah lebih baik dari sebelumnya, Bu. Beliau mengangguk. Perempuan bekerja cari uang itu bagus, tapi juga harus tahu cara mengurus rumah tangga. Harta benda itu nanti juga untuk anak-anak. Aku menatapnya. Kalimat yang terdengar seperti nasihat itu sekarang masuk ke telingaku bukan lagi sebagai petuah, melainkan bau perhitungan. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu, tapi harta siapapun, pertama-tama harus jelas dulu milik siapa kan? Baskara yang sedang mengambil sayur tiba-tiba berhenti sejenak. Ibu Ratna juga tertegun sesaat lalu tertawa canggung. Anak ini, ibu kan bicara secara umum. Aku menunduk dan melanjutkan makan, tidak berkata apa-apa lagi. Tapi dari reaksi singkat itu aku tahu beliau terkejut. Artinya wanita itu tidak polos. Orang yang pandai bicara, saat disentuh di titik yang tepat, akan cepat terlihat aslinya. Selesai makan, beliau menarikku ke dapur, sambil menuangkan air, beliau bertanya dengan lembut, orang tuamu sehat? Katanya di kampung masih ada tanah warisan kakek nenekmu, ya? Aku berbalik menatapnya. Jika belum melihat foto itu, mungkin aku akan mengira ibu mertua hanya bertanya kabar. Tapi sekarang aku tahu, beliau sedang mencoba mengukur kedalaman kantong keluargaku. Aku menjawab singkat, oh, itu urusan orang tua saya, Bu. Beliau tersenyum, masih dengan suara ringan seperti kapas. Ibu cuma tanya, nanti kan juga jadi bagianmu, terus jadi bagian cucu-cucu. Namanya satu keluarga. Merencanakan dari sekarang kan tidak salah. Aku mendengarnya dan tenggorokanku terasa pahit. Satu keluarga? Keluarga yang mana? Keluarga di mana ibu mertua menengok kehamilan wanita lain, sementara aku dipertahankan di posisi menantu sah untuk menjaga rumah, menjaga nama baik, dan menjaga aset untuk putranya. Hari itu, pulang dari rumah Ibu Ratna,
Amarahku tidak lagi panas, amarahku dingin. Dinginnya orang yang baru sadar bahwa aku tidak bisa hanya bercerai lalu pergi diam-diam. Karena jika aku pergi dalam diam, mereka akan tetap bisa mempertahankan topeng kebaikan mereka. Baskara tetap menjadi suami yang khilaf. Ibu Ratna tetap menjadi ibu mertua yang sedih karena ulah anaknya. Dan aku paling-paling hanya akan menjadi wanita yang gagal dalam pernikahan. Tidak, aku tidak mau seperti itu. Sejak malam itu, di kepalaku menjadi sangat jelas satu hal. Pertarungan ini bukan lagi urusan pribadiku dengan suami. Ini adalah urusan sebuah konspirasi keluarga. Dan untuk menyelesaikannya, aku harus bisa merobek topeng kedua dari wajah Ibu Ratna. Setelah makan malam di rumah Ibu Ratna, aku kembali ke apartemenku dengan perasaan yang anehnya tenang. Tidak ada lagi syok seperti saat pertama kali mengetahui, juga tidak ada lagi amarah yang membuncah seperti hari-hari awal. Sebagai gantinya adalah perasaan tajam dan dingin, seperti orang yang berjalan di tengah kabut dan akhirnya sadar bahwa jalan di bawah kakinya bukan jalan pulang, melainkan sebuah jebakan yang sudah disiapkan. Dan benar saja, hanya beberapa hari kemudian, Baskara mulai berubah. Dia tidak lagi hanya memainkan peran suami yang peduli seperti sebelumnya, melainkan beralih ke jenis perhatian yang sedikit berlebihan, sedikit terlalu tepat waktu. Aku baru pulang kerja terlambat 15 menit. Dia sudah bertanya, hari ini kemana saja kok telat? Aku sedang berdiri di balkon menerima telepon urusan pekerjaan. Dia juga akan keluar dengan sangat pelan, berdiri di dekat pintu dan bertanya iseng, bicara dengan siapa? Bahkan saat aku memegang ponsel untuk mengirim pesan, aku bisa merasakan matanya melirik ke layar dengan cepat, seperti kebiasaan orang yang sedang menyelidik. Suatu malam saat aku sedang melipat pakaian, Baskara tiba-tiba duduk di tepi tempat tidur. Suaranya lembut seperti biasa. Belakangan ini kamu aneh. Aku tidak mengangkat kepala. Aneh bagaimana? Lebih pendiam, juga jarang senyum. Dia berhenti sejenak lalu merendahkan suaranya. Apa kamu sedang stres karena pekerjaan? Aku selesai melipat baju terakhir dan meletakkannya di lemari. Baru kemudian berbalik menatap suamiku. Siapa yang bekerja tidak pernah stres? Baskara tersenyum tapi matanya tidak ikut tersenyum. Aku hanya khawatir kamu terlalu banyak pikiran. Kalimat itu di permukaan terdengar seperti kekhawatiran, tapi di telingaku lebih mirip sebuah tes. Aku sadar dia sedang mengendus. Mungkin dia belum tahu apa yang kupegang, tapi dia pasti sudah merasakan atmosfer di rumah ini berubah. Dan pria seperti Baskara, sekali merasa istrinya tidak lagi mudah ditebak, dia akan mencari cara untuk menyerang lebih dulu. Benar saja, 2 hari kemudian, ibuku meneleponku menjelang siang. Suaranya terdengar bingung. Kirana, kamu dan Baskara ada masalah, ya? Aku sedang di kantor. Mendengar itu jantungku berhenti sejenak. Kenapa ibu tanya begitu? Ibuku merendahkan suaranya. Tadi pagi Baskara telepon ibu. Dia bilang belakangan ini kamu stres karena pekerjaan. Suasana hatimu tidak menentu. Sering berpikir yang tidak-tidak. Dia minta ibu untuk memperhatikanmu sedikit. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Ini benar-benar langkah khas Baskara. Satu panah mengenai 2 target, sekaligus menguji reaksi ibuku dan menanamkan di benak keluargaku bahwa jika nanti aku mengatakan sesuatu, itu mungkin hanya karena aku terlalu banyak berpikir. Orang seperti ini, semakin terlihat baik di luar, semakin harus diwaspadai. Karena mereka tidak mengayunkan pedang di pasar, mereka menyembunyikan jarum di lengan baju. Aku menjawab ibuku dengan sangat tenang. Aku tidak apa-apa, Bu, mungkin dia hanya terlalu khawatir. Setelah menutup telepon, aku duduk sangat lama tanpa bisa mengerjakan apa-apa. Aku sadar satu hal, jika aku membuka kartu terlalu cepat, aku tidak hanya akan kehilangan keuntungan, tapi juga bisa dibalikan menjadi wanita histeris dan mudah terprovokasi. Dan jika sudah dicap seperti itu, semua perkataanku setelahnya akan berkurang nilainya. Malam itu, aku mengirim pesan ke Adelia. Aku perlu bertemu pengacara. Adel menjawab dengan cepat. Besok pulang kerja aku antar. Orang yang dikenalkan Adel padaku adalah Pak Heru, 39 tahun, teman dari sepupunya. Spesialisasinya menangani kasus perdata dan perkawinan. Kantornya berada di sebuah gedung tua, tidak mewah tapi rapi dan sangat tenang.
Aku membawa semua yang kumiliki. Foto-foto di apartemen, bukti transfer, foto Ibu Ratna di rumah Anjani, pesan-pesan, dan semua yang kuingat tentang Baskara yang menanyakan dokumen. Pak Heru melihatnya dengan sangat teliti, tidak menyela. Setelah selesai, dia menyatukan kedua tangannya di depan meja dan mengucapkan satu kalimat yang seolah menarikku keluar dari kebingungan. Pertama, apartemen ini jika diperoleh sebelum pernikahan dan atas nama Anda sendiri, pada prinsipnya adalah harta pribadi Anda, tapi Anda harus bisa menyimpan bukti kepemilikan yang jelas. Aku mengangguk. Saya punya semua dokumennya. Beliau melanjutkan. Kedua, indikasi suami Anda memfotokopi dokumen, menanyakan prosedur, ditambah dengan aliran dana yang tidak wajar, sangat patut diwaspadai. Belum cukup untuk menyimpulkan tindakan spesifik, tapi cukup bagi Anda untuk melakukan pencegahan sejak dini. Aku bertanya langsung, apa yang harus saya lakukan? Pak Heru menatapku, suaranya tenang tapi mantap. Mulai sekarang jangan gegabah. Salin semua dokumen, simpan aslinya di tempat aman, ganti semua, kata Sandi. Akses pribadi, Anda, periksa kembali apakah pernah menandatangani surat kuasa, dan yang terpenting, jaga rantai bukti ini tetap berkelanjutan, jangan sampai terputus. Aku duduk mendengarkan, dalam hati langkah-langkahku menjadi lebih jelas. Bukan berarti karena sakit hati, lalu boleh membuat keributan, bukan berarti tertangkap basah lalu pasti menang. Untuk bisa menang, aku harus bermain seperti pemain catur, menjaga bidak, menjaga posisi, dan menutup jalan mundur lawan sebelum membuka kartu. Meninggalkan kantor pengacara, hari sudah gelap. Berdiri di bawah deretan pohon di pinggir jalan, aku menatap langit di antara dua gedung dan merasa hatiku sangat berbeda. Tidak menjadi lebih ringan, tapi lebih kokoh. Aku sadar sejak saat itu, aku bukan lagi wanita yang menunggu penjelasan suaminya. Aku harus menjadi orang yang melindungi aset, kehormatan, dan sisa hidupku sendiri. Berbuat baik belum tentu langsung bertemu kebaikan, tapi menabur angin sulit untuk tidak menuai badai. Dan sejak hari itu aku tahu, badai yang kusimpan di tanganku tidak akan lama lagi. Setelah bertemu pengacara, Pak Heru, aku pulang dengan pikiran yang jauh lebih jernih. Sakitnya masih ada, tapi setidaknya aku tahu apa yang harus kujaga dan kemana harus melihat. Beberapa hari itu, aku sengaja memperlambat ritme hidup. Aku lebih sedikit bicara, lebih banyak mengamati, dan tidak membiarkan satupun ekspresi wajahku meleset dari yang seharusnya. Baskara masih melanjutkan gaya perhatiannya yang setengah tulus setengah menguji. Suatu hari dia berdiri di dapur sambil menuang air dan bertanya, "Belakangan ini kamu masih sering ke rumah orang tuamu?" Hari lain dia nyeletuk, "Orang tuamu di kampung masih simpan tanah yang lama itu, kan?" Pertanyaan-pertanyaan itu, jika didengar dulu mungkin hanya terdengar seperti obrolan keluarga biasa, tapi sekarang setiap katanya masuk ke telingaku seolah ada kail tersembunyi di dalamnya. Aku memutuskan untuk mengujinya. Malam itu aku memasak makan malam yang cukup layak, ada sayur labu dengan udang, daging sapi lada hitam, dan sambal. Baskara pulang kerja, cuci tangan, lalu langsung duduk seperti biasa. Aku membiarkannya makan beberapa suap, baru kemudian pura-pura teringat sesuatu dan berkata dengan sangat santai, "Oh iya, tadi ibu telepon." Baskara langsung mengangkat kepala. "Ada apa?" Aku menyendok nasi ke piringku, suaraku setenang mungkin. "Ibu bilang ayah berencana mau balik nama tanah yang di kampung itu atas namaku. Katanya disimpan juga tetap milik anak perempuan. Nanti kalau ada perlu jadi lebih mudah." Begitu aku selesai bicara, mata Baskara langsung berbinar, begitu cepat hingga dia tidak sempat menyembunyikannya. Hanya sekejap, tapi aku melihatnya dengan jelas. Pria itu meletakkan sendok garpunya, bertanya bertubi-tubi, "Tanah yang mana? Yang dekat jalan raya? Sertifikatnya sudah atas nama siapa? Kalau mau balik nama harus cepat diurus notarisnya, ditunda-tunda nanti malah rumit." Aku menunduk menyeruput kuah sayur, berusaha menyembunyikan senyum dingin yang nyaris muncul di bibirku. Aku juga belum tanya detail. Ibu baru bilang begitu saja. Baskara sedikit mencondongkan tubuh ke arahku. "Kamu harus tanya detail. Urusan tanah itu kalau tidak cepat diurus bisa repot. Kalau perlu aku kenal orang yang bisa urus administrasinya dengan cepat."
Aku mengangkat kepala menatap suamiku, menatapnya sangat perlahan. Seorang suami yang baik, saat mendengar mertuanya akan memberikan aset pada anaknya, biasanya akan berpikir apa dulu, memikirkan apakah istrinya setuju, apakah orang tuanya sudah mempertimbangkan matang-matang, apakah perlu pulang kampung bersama istri? Tapi Baskara berbeda, dia langsung memikirkan sertifikat, prosedur balik nama, notaris, umpannya disambar begitu cepat hingga dia tidak repot-repot menutupinya. Aku mengambil sepotong labu, menjawab dengan santai. Nanti saja dipikirkan. Itu urusan orang tuaku, aku tidak mau mendesak. Baskara tersenyum canggung. Ya, kan aku cuma kasih saran. Namanya juga keluarga. Kalau ada apa-apa aku bantu urus. Keluarga. Aku mendengar kata itu dan mulutku terasa pahit. Malam itu, baru saja selesai mencuci piring, ponselku bergetar, pesan dari Anjani. Mbak, Ibu Ratna baru saja datang. Aku mengeringkan tangan dan langsung meneleponnya. Suara Anjani di seberang terdengar sangat pelan, seperti baru saja selesai menangis. Beliau bawa beberapa perlengkapan bayi, lalu duduk bicara denganku hampir 1 jam. Aku bertanya, dia bilang apa? Di seberang sana hening beberapa detik, lalu suara Anjani tercekat. Beliau bilang, laki-laki di luar punya hubungan lain itu biasa. Yang penting dia masih mau tanggung jawab sama kita. Beliau bilang aku jangan buat keributan. Jangan menuntut status sekarang. Sabar demi anak. Aku berdiri terpaku di dapur. Tanganku menggenggam ponsel begitu erat hingga sakit. Jadi, Ibu Ratna bahkan tidak repot-repot menutupinya lagi. Padaku, beliau memainkan peran ibu mertua yang sempurna. Pada Anjani, beliau menunjukkan wujud aslinya, seorang wanita perhitungan yang dingin, mempertahankan menantu yang punya rumah, mempertahankan wanita yang mengandung cucunya. Asalkan kedua belah pihak diam agar beliau dan putranya diuntungkan. Anjani melanjutkan, suaranya campur aduk antara sedih dan marah. Beliau bahkan bilang aku jangan bodoh memaksa Mas Baskara. Katanya wanita itu unggulnya kalau tahu kapan harus bersabar. Aku dengarnya merasa terhina sekali. Mbak, aku memejamkan mata. Kamu bilang apa? Awalnya aku hanya diam mendengarkan. Aku sempat goyah juga. Aku pikir, apa sebaiknya aku pasrah saja. Besarkan anak sendiri dan jangan terlibat lagi. Tapi kemudian aku membuka lagi pesan-pesan dari dia. Anjani menarik napas dalam-dalam. Saat aku membaca pesan manisnya, sambil mengingat hari Mbak duduk di hadapanku, aku merasa jijik sekali. Seseorang yang di saat bersamaan memanggilmu istri dan memanggilku ibu dari anakku dengan mulut yang sama manisnya, aku tidak bisa terima lagi. Mendengar ucapannya, aku baru merasakan ada kekerasan dalam suara Anjani, bukan lagi isak tangis saat pertama kali bertemu, melainkan kesadaran yang muncul dari sebuah kejatuhan yang sangat menyakitkan. Aku berkata perlahan, jangan mundur, Anjani. Kamu mundur 1 langkah, mereka akan menginjak seluruh sisa hidupmu dan anakmu. Di seberang sana hening sejenak lalu dia menjawab, aku tidak akan mundur lagi. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke ruang tamu dengan hati yang berat. Tapi beratnya itu tidak lagi melemahkanku, justru membuatku lebih kokoh. Karena sekarang bukan hanya aku yang melihat dengan jelas siapa mereka, Anjani pun sudah melihatnya. Larut malam saat Baskara mandi, aku duduk di tempat tidur melihat ponselnya yang tergeletak di meja. Mungkin karena belakangan ini sibuk mengamatiku, dia menjadi lebih ceroboh. Saat suara air di kamar mandi mulai deras, aku mengambil ponselnya dan mencoba membuka layar. Kata sandinya bukan lagi deretan angka acak yang pernah kutebak sebelumnya. Aku terpaku saat menyadari kata sandinya adalah tanggal yang sangat kukenal, tanggal yang tertera di hasil USG pertama Anjani yang pernah kulihat di apartemenku. Aku meletakkan ponselnya kembali, tanganku dingin membeku. Hanya satu detail kecil, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa sisa-sisa perasaan sayangku, jika masih ada, baru saja hancur lebur. Ternyata pria yang tidur di sampingku setiap malam tidak hanya mengkhianati fisik dan uangku, dia juga membawa rahasia paling pribadinya ke tempat lain, lalu pulang dan terus memainkan peran suami yang baik. Aku berbaring di sampingnya, mataku terbuka menatap langit-langit dalam gelap. Di sampingku, Baskara tidur dengan sangat nyenyak. Sementara aku merasa anehnya tenang,
Tenang seperti orang yang baru saja menutup peti mati untuk pernikahannya sendiri. Pesta itu dijadwalkan pada suatu malam akhir pekan, dengan dalih pertemuan keluarga untuk makan bersama setelah lebih dari setahun pernikahan. Restoran yang dipilih tidak terlalu mewah tapi cukup sopan untuk menjaga gengsi Ibu Ratna. Aku datang bersama ayah dan ibuku. Baskara sudah ada di sana, mengenakan kemeja putih, rambutnya disisir rapi, penampilannya masih seperti menantu idaman, yang dulu sangat dipercaya ayahku. Ibu Ratna duduk di sampingnya, tersenyum manis. Setelah mempersilakan orang tuaku minum, beliau menyuruhku duduk di dekat suamiku. Aku duduk, hatiku setenang air sebelum badai. Ayahku, Pak Wibowo, lebih pendiam dari biasanya. Ibuku, Ibu Lestari, sesekali melirikku seolah bertanya ada apa dengan putrinya yang belakangan ini aneh. Sementara Baskara, dia masih memainkan perannya dengan sempurna, kadang menarik kursi untukku, kadang bertanya pada ayahku mau pesan apa. Suaranya begitu lembut hingga siapapun yang tidak tahu akan mengira aku punya keluarga yang harmonis. Saat hidangan pembuka disajikan, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Anjani masuk, mengenakan gaun hamil warna krem, rambutnya diikat rendah, perutnya sudah terlihat jelas, seluruh ruangan terasa sesak, wajah Baskara pucat seketika. Ibu Ratna yang sedang memegang gelas, menggenggamnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ibuku bingung. Ayahku berbalik menatapku, tatapannya menajam. Aku berdiri, tanganku sudah memegang mikrofon kecil dari restoran, tapi suaraku saat keluar terdengar lebih tenang dari yang kukira. Kirana minta maaf, ayah, ibu, dan semuanya. Hari ini ada sesuatu yang harus Kirana sampaikan di sini, karena jika tidak, mungkin orang akan terus menganggap Kirana sebagai pihak yang harus sabar, harus menerima, dan harus diam demi menjaga cangkang keluarga ini. Tidak ada yang bersuara. Aku berbalik ke arah Anjani. Ini Mbak Anjani, yang sedang mengandung anak dari suamiku. Ibuku terkejut dan berdiri. Ayahku duduk diam tapi rahangnya mengeras. Baskara berdiri dengan cepat, wajahnya memerah. Kirana, kamu bicara apa? Siapa yang menghasutmu? Aku tidak menatapnya. Aku memberi isyarat agar layar proyektor di depan menyala. Satu persatu foto muncul dengan jelas. 2 gelas anggur di meja apartemenku, gelas dengan bekas lipstik, jaket wanita, spray yang diganti, buku kontrol kehamilan atas nama Anjani yang ditemukan di laci kamar tidur di apartemen atas namaku. Baskara tergagap. Ini tidak membuktikan apa-apa. Aku menekan tombol selanjutnya. Layar menampilkan riwayat transfer rutin darinya ke rekening Anjani. Lalu transfer sebesar 200 juta rupiah dengan keterangan furnitur. Aku menatap lurus ke arah suamiku. Uang ini adalah uang yang kuberikan padamu untuk merenovasi dapur kita sebelum ulang tahun pernikahan. Ternyata kamu pakai untuk membiayai kehidupan lain. Ibu Ratna menyela, suaranya melengking. Ini cuma salah paham. Urusan rumah tangga dibicarakan baik-baik. Aku memotongnya. Kalau salah paham, tolong ibu jelaskan kenapa ibu membawa perlengkapan bayi ke rumahnya. Foto Ibu Ratna duduk di ruang tamu rumah Anjani muncul di layar. Seluruh meja hening. Ibu Ratna ternganga. Tubuhnya kaku. Baskara menatap ibunya lalu menatapku. Tatapannya untuk pertama kali menunjukkan kepanikan. Aku memutar rekaman suara terakhir. Suara Ibu Ratna terdengar jelas di ruangan. Menjaga Anjani untuk melahirkan cucu, menjaga aku untuk menjaga nama baik keluarga dan aset untuk masa depan putranya. Ibuku memegangi dadanya, air mata mengalir. Beliau menatapku dengan suara bergetar. Nak, nak. Saat itulah ayahku perlahan berdiri. Beliau tidak berteriak, tidak membanting meja. Beliau hanya menatap lurus ke arah Baskara dan bertanya perlahan. Kata demi kata. Dari awal, kamu menikahi putriku karena cinta atau karena rumah dan hartanya? Pertanyaan itu jatuh seperti palu. Baskara membuka mulut beberapa kali tapi tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun dengan benar. Sementara aku melepas cincin kawinku, meletakkannya di tengah meja. Suaranya sangat pelan, tapi cukup untuk kudengar sebagai penutup sebuah babak kehidupan. Aku berkata dengan suara tidak tinggi tapi dingin. Pernikahan ini tidak mati hari ini. Pernikahan ini sudah mati sejak hari kamu membawa wanita lain masuk ke apartemenku,
menggunakan uangku untuk membiayai keluarga lain, lalu bersama ibumu merencanakan untuk menyentuh aset keluargaku. Aku tidak akan mempertahankannya lagi. Anjani yang berdiri di samping, satu tangan memeluk perutnya, berkata sangat pelan. Saya juga tidak akan membiarkan anak saya tumbuh dalam kebohongan seorang ayah seperti itu. Setelah malam itu, semuanya berjalan sesuai rencana yang sudah kusiapkan. Dokumen asetku aman, proses hukum berjalan lancar. Baskara tidak punya apa-apa lagi untuk disangkal selain rasa malu. Ibu Ratna juga tidak bisa lagi memainkan peran ibu mertua yang baik. Dan aku, saat melangkah keluar dari restoran itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dadaku ringan. Ternyata mengakhiri sebuah pernikahan yang salah bukanlah sebuah kegagalan. Terkadang, itu adalah pertama kalinya seorang wanita benar-benar berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Pelajaran yang kuambil setelah kejadian ini adalah, dalam pernikahan, menyayangi orang lain itu penting. Tapi menyayangi diri sendiri adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Jangan karena takut gunjingan lalu menutup mata dan hidup dengan pengkhianatan. Apalagi menjadikan kesabaran untuk memupuk keserakahan dan kelicikan orang lain. Jika para pendengar merasa cerita ini menyentuh hati Anda, silakan berikan suka untuk channel ini. Jika ada saran, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir cerita.